Hijaunya lembah, hijaunya lereng pegunungan. Seri 5 Pelangi di Langit Singasari. Cerita, S. Hamintarja. Audiobook, novel silat. Bab 90. Demikianlah, maka harimau yang tidak menduga bahwa ia akan membentur satu ilmu yang dahsyat itu telah mengaum dan menerkam Mahisa Murti. Kuku-kukunya terjulur ke depan siap mengoyak tubuh sasarannya. Bahkan taring-taringnya yang tajam pun telah siap pula dipergunakannya. Namun yang terjadi kemudian telah mengakhiri kegarangan harimau itu. Sebelum kuku-kuku harimau itu menyentuh kulit Mahisa Murti, maka Mahisa Murti telah mengayunkan tangannya menyongsong tubuh harimau yang menerkamnya itu. Satu benturan yang dahsyat telah terjadi. Kekuatan ilmu puncak yang dilambari Aji Pamungkas yang terpusat di tangan Mahisa Murti bagaikan hentakan kekuatan yang memancar dari letusan Gunung Merapi yang meledak. Demikian besar kekuatan yang terpancar pada benturan tangan Mahisa Murti yang telah mengenai kepala harimau itu, maka harimau yang perkasa serta ditakuti oleh penghuni hutan yang lain itu tidak berdaya untuk bertahan. Yang terdengar kemudian adalah harimau itu mengaum keras sekali. Jauh berbeda dengan auman sebelumnya yang hanya terdengar dari jarak yang dekat. Namun ketika kepalanya membentur kekuatan ilmu Mahisa Murti, maka harimau itu telah berteriak sekeras-kerasnya. Demikian harimau itu jatuh di tanah, maka tubuhnya tidak lagi bergerak sama sekali. Mati. Tulang kepalanya telah retak dan otaknya pun telah terguncang. Suara harimau itu memang mengejutkan. Yang mendengar suara itu bukan saja orang-orang yang berada di halaman itu. Tetapi orang-orang yang berada di padukuhan pun telah mendengarnya pula. Beberapa orang yang mendengar aum yang dahsyat itu terkejut. Terkejut kulit mereka meremang. Meskipun mereka mengharap Tata Selintang dan ketiga orang yang disebut kemanakannya itu bersedia untuk membantu mereka, tetapi jantung mereka telah berdebaran juga mendengar aum yang menggetarkan itu. "Di mana anak-anak muda itu?" bertanya seseorang. "Entahlah," jawab yang lain. "Mungkin mereka baru berkeliling." Tetapi seorang yang lain menyahut. "Aku dari Regol." Anak itu baru menengok pondoknya. Orang yang pertama itu pun berkata pula. "Pada saat kita mendengar aum harimau itu, anak-anak itu tidak ada di antara kita." "Tetapi mereka tentu mendengarnya juga," jawab yang lain. "Bahkan menurut pendengaranku, suara harimau itu berasal justru dari arah pondok kecil itu, atau sekitarnya. Mudah-mudahan, bagaimanapun juga mereka mempunyai kelebihan." Namun seorang yang berjambang lebat berkata, "Ada atau tidak ada, kita semuanya akan membunuh harimau itu beramai-ramai." Yang lain-lain pun mengangguk-angguk pula. Seorang di antara mereka berkata, "Marilah. Kita akan mencari harimau itu." Tetapi orang berjambang lebat itu termangu-mangu. Katanya kemudian, "Kenapa kita harus mencarinya? Kita tunggu saja di sini." "Jika harimau itu tidak kemari," bertanya kawannya. "Kita mendapat tugas di sini," berkata orang berjambang lebat itu. "Karena itu kita jangan pergi kemana-mana." Kawannya tersenyum. Karena ia sudah mengetahui sifat-sifat orang berjambang itu, maka katanya, "Marilah. Kita berdua melihatnya lebih dahulu. Jika kita bertemu, maka kita akan memukul isyarat dengan kentongan." Orang berjambang itu menjadi tegang. Beberapa orang yang lain yang sudah mengenalinya pula menyahut hampir bersamaan. "Pergilah. Kita menunggu di sini." Orang berjambang lebat dan bertampang seram itu menjadi pucat. Orang yang mengajaknya itu telah berdiri dan melangkah. Katanya, "Marilah." Tetapi orang yang berjambang lebat itu berkata gagap, "Tidak ada gunanya. Harimau itu tentu sudah lari. Aku menunggu di sini saja. Mungkin harimau itu justru akan lari kemari." Namun belum lagi kawannya menjawab, tiba-tiba telah terdengar lagi seekor harimau mengaum sekeras yang pernah mereka dengar. Sebenarnya lah, bahwa Mahisa Pukat pun telah menyelesaikan lawannya pula. Ketika seekor harimau menerkamnya, maka Mahisa Pukat telah melakukan hal yang sama, sebagaimana dilakukan oleh Mahisa Murti. Tetapi agaknya Mahisa Ura ingin berbuat lain. Ia tidak menunggu harimau itu menerkamnya. Tetapi Mahisa Uralah yang lebih dahulu menyerang. Justru pada saat harimau itu merunduk, maka Mahisa Ura telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk menyerang harimau itu dari jarak beberapa langkah. Mahisa Ura ingin membuktikan apakah ia benar-benar telah memiliki warisan ilmu dari Tata Selintang.
Karena itu, menyusul Aum Harimau yang terbunuh oleh Mahisa Pukat, maka Mahisa Ura pun telah menyerang harimau yang merunduknya. Harimau yang sedang merunduk, itu terkejut bukan buatan ketika sekilas sinar menyambarnya. Harimau itu mengaum dan melonjak tinggi sekali. Namun ketika harimau itu terjatuh di tanah, maka harimau itu justru menjadi seakan-akan gila. Ia tidak merunduk lagi untuk menerkam, tetapi harimau itu dengan serta-merta telah berlari untuk menggapai tubuh Mahisa Ura. Namun Mahisa Ura sempat mengelak dengan loncatan panjang menyamping. Sekali lagi ia sempat melontarkan pukulan itu dari jarak yang lebih dekat. Sekali lagi harimau itu mengaum. Tetapi pukulan dari samping yang langsung mengenai kepalanya itu agaknya telah menentukan. Harimau itu menggeliat kesakitan. Serangan Mahisa Ura yang bagaikan sinar menyambarnya dari samping itu terasa bagaikan sentuhan segumpal batu padas yang menimpa kepalanya. Ternyata bahwa serangan itu telah menentukan. Harimau itu tidak mampu bertahan lagi. Beberapa kali harimau itu berguling. Namun kemudian harimau itu pun diam. Mahisa Ura menarik nafas dalam-dalam. Meskipun serangannya tidak mematikan seketika sebagaimana Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, namun ia merasa bangga juga, bahwa ia telah mewarisi sejenis ilmu yang jarang ada bandingnya sesuai dengan alas kekuatan ilmunya sendiri. Jika aku sempat kembali ke tugasku, maka ilmu ini akan sangat berarti, berkata Mahisa Ura di dalam hatinya. Sebagai prajurit dalam tugas sandi, maka ilmu kanuragan dan kelengkapannya merupakan modal yang sangat penting baginya. Aum harimau yang berurutan terdengar oleh orang-orang padukuhan itu memang sangat mendebarkan jantung. Orang-orang yang berjaga-jaga di padukuhan itu pun menjadi berdebar-debar. Mereka telah mempersiapkan senjata mereka masing-masing. Orang-orang yang tidak terlalu berani, menjadi gemetar meskipun di tangannya tergenggam senjata. Bahkan ada orang yang menjadi hampir pingsan dan keringatnya bagaikan terperas dari tubuhnya. Apa yang harus kita lakukan? Bertanya seseorang. Kawan-kawannya tidak tahu juga apa yang harus mereka lakukan. Karena itu, maka seorang di antara mereka menjawab. Kita menunggu perintah Ki Bekel. Sebenarnya lah bahwa Ki Bekel pun menjadi bingung. Beberapa orang bebahu telah dipanggilnya di gardu di ujung lorong. Dengan gelisah Ki Bekel itu pun telah minta pendapat para bebahu itu. Anak-anak muda itu baru pulang sebentar untuk melihat pondok mereka yang pernah dirusak oleh harimau-harimau itu, berkata salah seorang bebahu. Suara itu berasal dari pondok kecil itu. Agaknya pondok kecil itu memang menjadi sasaran harimau, berkata bebahu yang lain. Tetapi harimau itu tentu tidak hanya seekor, berkata Ki Bekel. Sebenarnya kita harus menengoknya. Anak-anak itu sudah bersedia membantu kita. Jika mereka sendiri mengalami kesulitan, apakah kita tidak datang membantunya? Para bebahu itu termangu-mangu. Namun seorang di antara mereka berkata, marilah. Kita beramai-ramai melihatnya. Ki Bekel itu pun kemudian berkata kepada sejumlah laki-laki dan anak-anak muda yang ada di sekitar gardu itu. Saudara-saudaraku, marilah kita pergi ke pondok kecil itu. Beberapa orang nampak termangu-mangu. Karena itu maka Ki Bekel pun berkata, hanya mereka yang tidak merasa ketakutan. Kita wajib melihat apa yang terjadi. Kita sudah mendengar aum beberapa ekor harimau. Sementara di pondok itu hanya tinggal Tata Selintang dengan ketiga orang kemanakannya. Sekali lagi, hanya mereka yang memiliki keberanian. Sementara itu, kita yakin bahwa kita memiliki kelebihan dari seekor harimau, karena kita mempunyai akal. Kita akan dapat membunuh seekor harimau. Dengan 10 ujung pedang, harimau itu akan dapat kita bunuh. Beberapa orang termangu-mangu. Namun akhirnya ketika Ki Bekel dan para bebahu mulai bergerak, sejumlah laki-laki dan anak-anak muda pun mengikutinya. Bahkan di sepanjang jalan yang mereka lalui, maka kelompok itu jumlahnya bertambah-tambah. Namun seorang di antara mereka berbisik kepada kawannya. Harimau itu lebih dari seekor. Ya, aumnya menunjukkan kepada kita, jawab yang lain. Tetapi mereka tidak berhenti. Mereka tetap mengikuti Ki Bekel yang berjalan menuju ke pategalan di sisi padukuhan. Sementara itu, orang yang memiliki tanah itu pun telah pergi bersama Ki Bekel itu. Pemilik tanah itu pun sudah mendengar apa yang pernah terjadi dan dilakukan oleh Tata Selintang. Baik terhadap yang dengan serakah ingin merampas kerja yang sudah diterimanya dari pemilik tanah itu, maupun apa yang telah terjadi di dekat pasar.
Namun ketika tiba-tiba terdengar harimau itu mengaum sekali lagi, lebih keras, maka iring-iringan itu pun berhenti. 2 ekor harimau, gumam seorang bebahu. Ya, kita mendengar aum 2 ekor harimau. Tetapi dengan demikian tentu lebih dari 2 ekor yang berada di pondok itu, sahut Ki Bekel. Betapapun kuatnya keempat orang itu, namun jiwa mereka ada dalam bahaya. Meskipun jantung mereka menjadi semakin cepat berdebar, tetapi mereka pun kemudian melanjutkan langkah mereka menuju ke pondok kecil di sudut pategalan di luar dinding padukuhan itu. Dalam pada itu, setelah ketiga harimau yang lain terbunuh, 2 di antaranya yang merunduk bersama untuk menerkam tata selintang, harus berhadapan dengan keempat orang yang ternyata memiliki ilmu yang tinggi. 2 ekor harimau itu tidak mempunyai banyak kesempatan. Sebelum keduanya meloncat menerkam tata selintang, maka keduanya telah mengalami nasib buruk. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Uralah yang telah mendahului menyerang keduanya. Namun justru pada saat kedua ekor harimau itu mengaum sambil menggeliat sebelum mati, tata selintang telah berlari ke arah yang berlawanan dari arah harimau itu merunduk. Dengan satu hentakan ia telah melepaskan serangannya dari jarak jauh ke arah sudut lawannya. Serangan itu memang dahsyat sekali. Sekilat sinar memancar dari telapak tangannya yang mengembang menyambar sasaran. Namun yang terdengar adalah sebatang pohon yang berderak dan kemudian terguncang keras sekali. Sejenak kemudian pohon yang tidak terlalu besar itu pun telah roboh dengan suara gemeresak. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dari Mahisa Ura kemudian melangkah pula cepat-cepat ke arah tata selintang yang berdiri termangu-mangu. "Siapa?" bertanya Mahisa Ura. Tata selintang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku gagal, setidak-tidaknya mengikatnya dalam perkelahian." "Tetapi siapa?" desak Mahisa Ura. "Aku tidak yakin, siapakah orang itu. Tetapi aku merasakan kehadirannya di tempat itu. Ketika aku melepaskan serangan, aku memang melihat bayangan yang lenyap dalam kegelapan." Mahisa Ura berpaling ke arah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang menegang. Keduanya lebih memperhatikan 2 ekor harimau yang merunduk dan hampir menerkam tata selintang. Kemudian keduanya telah membunuh harimau itu bersama Mahisa Ura. Karena itu mereka tidak memperhatikan bayangan yang dilihat oleh tata selintang. Namun dengan demikian, maka Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura pun semakin menyadari kelebihan tata selintang dalam beberapa segi daripada mereka. "Sudahlah," berkata tata selintang. "Aku kira orang itulah yang mengendalikan harimau-harimau itu." "Tetapi harimau-harimau itu semula tidak seluruhnya berada di satu pihak dari pondok kita," jawab Mahisa Pukat. "Itu tidak perlu," berkata tata selintang kemudian. "Orang itu dapat mengendalikan harimau-harimau itu tanpa melihatnya. Tetapi mengetahui tempatnya." Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Sementara itu, maka mereka pun telah mendengar suara gemeresak. Sejenak kemudian mereka pun menjadi jelas, suara itu adalah suara sekelompok orang yang datang ke pondok itu. "Siapa?" bertanya Mahisa Ura. "Entahlah. Tetapi mungkin orang-orang padukuhan yang mendengar aum harimau itu," jawab tata selintang. Ternyata dugaan itu benar. Beberapa saat kemudian, maka mereka pun melihat beberapa orang mendatangi halaman rumah itu. Ada di antara mereka yang membawa obor. Tata selintanglah yang kemudian menyongsong mereka di pagar halaman. Sambil membungkuk hormat ia berkata, "Marilah Ki Bekel. Silahkan." Beberapa orang telah memasuki halaman, sementara yang lain menunggu di luar. Namun seorang di antara mereka yang membawa obor berteriak sambil meloncat ke arah Ki Bekel. "Ada apa?" bertanya Ki Bekel. "Harimau," jawab orang itu dengan suara gemetar. "Dengar aum harimau itu," jawab tata selintang. Beberapa orang pun kemudian melihat, 5 bangkai harimau terkapar di halaman itu. 5 ekor harimau, teriak seseorang dengan mata terbelalak. Sebenarnya lah di halaman rumah itu bertebaran 5 bangkai harimau yang besar. Harimau loreng. Justru karena itu maka orang-orang yang berada di luar pun telah berlari-larian masuk. Mereka ingin melihat, apakah benar ada 5 ekor harimau terbunuh di halaman itu. "Siapakah yang membunuh?" bertanya Ki Bekel. "Kami," jawab tata selintang singkat. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Aku sudah mengira. Namun aku pun merasa cemas sebelumnya oleh auman harimau-harimau itu, sehingga aku mengajak beberapa orang kemari.
Tetapi seandainya kelima harimau itu masih hidup, maka tidak seorang pun yang akan berani memasuki halaman. Namun dalam pada itu, seorang di antara mereka bertanya, "Bagaimana mungkin kalian berempat mampu membunuh 5 ekor harimau?" Tata Selintang tertawa. Katanya, "Biasa saja. Kami mempunyai kesempatan lebih baik daripada harimau itu, karena kami memiliki akal dan kemampuan memperhitungkan sesuatu. Sedangkan harimau tidak." "Tentu bukan karena itu," jawab seseorang. "Kalian tentu mempunyai ilmu yang tidak kami ketahui. Salah satu kecerdikan manusia adalah mempelajari ilmu. Itu memang termasuk kelebihan kita seperti yang sudah aku katakan, karena harimau tidak akan mampu mempelajari ilmu apapun juga." Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab. Sementara itu maka Tata Selintang pun telah bertanya kepada Ki Bekel. "Apakah yang sebaiknya kita lakukan dengan harimau-harimau itu?" "Apa rencanamu?" bertanya Ki Bekel pula. "Terserah kepada Ki Bekel," jawab Tata Selintang. "Kami tidak memerlukan harimau-harimau itu. Mungkin Ki Bekel atau orang-orang padukuhan ini memerlukan kulitnya." "Menarik sekali," desis seseorang. Ki Bekel mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, "Apakah kira-kira harimau ini tidak ada yang lain lagi?" "Seandainya ada lagi sudah aku katakan, kita memiliki banyak kelebihan dari harimau-harimau itu. Kita dapat mempergunakan tombak, pedang atau senjata-senjata yang lain. Apalagi kita melawannya dalam kelompok yang besar. Maka harimau itu tentu tidak berarti apa-apa," jawab Tata Selintang. Ki Bekel mengangguk-angguk. Lalu katanya, "Bawalah ke Banjar. Besok kita akan mengulitinya. Kulit harimau termasuk barang yang mahal harganya." Beberapa orang pun kemudian telah membawa harimau itu ke Banjar. Karena harimau itu berat, maka mereka telah mencari batang-batang bambu untuk menggotong harimau-harimau itu. Namun demikian sepanjang jalan, orang-orang itu pun masih saja berdebar-debar. Mereka berada di jalan di luar dinding padukuhan. Jika masih ada kawanan harimau itu, maka mereka tentu akan datang menyerang karena mereka mencium bau bangkai. Bangkai harimau yang mereka bawa ke Banjar itu. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Tata Selintang, mereka berjumlah banyak. Apalagi karena orang-orang yang berada di tempat-tempat lain di padukuhan itu telah datang pula untuk melihat harimau-harimau yang mati itu. "Luar biasa," desis seseorang. "Hampir tidak masuk akal. 4 orang mampu membunuh 5 ekor harimau sebesar itu." "Tetapi itu sudah terjadi," sahut yang lain. "Ya. Mungkin akalkulah yang terlalu pendek," jawab yang pertama. Mereka pun terdiam. Namun mereka ikut pula dalam iring-iringan menuju ke Banjar itu. Ketika mereka memasuki regol padukuhan, maka mereka pun menjadi agak tenang. Meskipun harimau-harimau itu ternyata dengan mudah dapat memasuki dinding padukuhan, namun rasa-rasanya masih ada batas yang melindungi mereka dari harimau-harimau itu. Demikian mereka sampai di Banjar, maka harimau itu pun telah mereka letakkan begitu saja di halaman Banjar. Orang-orang yang membawa harimau-harimau itu meskipun bergantian, merasa letih juga karena harimau itu memang berat. "Tinggallah saja di situ," berkata Ki Bekel. "Besok kita akan mengulitinya. Sekarang kalian dapat kembali dengan tenang. Malam ini tidak akan ada harimau yang menerkam kambing." Meskipun begitu, penjagaan di gardu-gardu serta pengawasan di regol-regol butulan padukuhan harus tetap dilakukan. Orang-orang yang berkerumun di Banjar itu pun seorang demi seorang telah pergi. Bahkan kemudian kelompok-kelompok kecil telah keluar dari Banjar itu dengan penuh kekaguman. "Besok, harimau-harimau itu akan menjadi tontonan anak-anak yang sangat menarik," berkata salah seorang di antara mereka. "Kita akan dapat menunjukkan kepada anak-anak kita bahaya di luar dinding padukuhan. Jika mereka bermain di terang bulan, jangan bersembunyi di luar dinding padukuhan, karena harimau-harimau itu akan dapat mengintai mereka. Bukan hanya seekor. Malam ini 5 ekor sekaligus," jawab yang lain. Perlahan-lahan halaman Banjar itu pun menjadi kosong. Ki Bekel lah yang kemudian meninggalkan halaman itu terakhir bersama 2 orang bebahu. Karena itulah, maka Banjar itu pun telah menjadi kosong. Yang terisi kemudian ada gardu di luar regol Banjar itu, meskipun pintu regol itu tidak pernah ditutup dan diselarak. "Berjagalah baik-baik," berkata Ki Bekel ketika ia melalui pintu regol itu.
Mungkin masih ada harimau yang ingin mencari kawan-kawannya dan menuju ke Banjar ini. Anak-anak muda yang berjaga-jaga di gardu itu menjadi berdebar-debar. Tetapi beberapa orang hampir berbareng menjawab. Baik Ki Bekel. Namun sepeninggal Ki Bekel seorang di antara mereka berkata. Apakah mungkin masih ada harimau yang lain? Tentu tidak, jawab kawannya. Semuanya sudah terbunuh. Apakah di hutan itu hanya ada 5 ekor harimau? Bertanya yang pertama pula. Kawannya tidak menjawab. Namun ketegangan membayang di wajah anak itu. Jika benar seekor saja harimau sebesar itu datang ke Regol Banjar, apakah yang dapat mereka lakukan? Meskipun mereka tidak hanya 2 atau 3 orang, tetapi lebih banyak lagi. Namun menghadapi seekor harimau tentu akan mengalami kesulitan. Sementara itu, Tatas Lintang dan ketiga orang yang diakunya sebagai kemanakannya itu telah berada di dalam pondok mereka yang telah berserakan pula. Namun amben mereka ternyata tidak rusak seperti yang pernah terjadi. Mereka masih dapat tidur di atas amben itu, meskipun mereka sepakat untuk bergantian. Mungkin tidak akan ada harimau lagi datang kemari. Setidak-tidaknya untuk malam ini, berkata Tatas Lintang. Tetapi bayangan yang aku rasakan kehadirannya itu rasa-rasanya selalu mengganggu saja. Mungkin ia masih berada di sekitar pondok ini. Mungkin ia akan datang mendekat dan membakar pondok ini. Jika tidak dengan api akan dapat dilakukannya dengan ilmunya. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura mengangguk-angguk. Karena itu, maka mereka sepakat untuk mempergunakan sisa malam itu bergantian. Karena itu, waktu mereka memang sangat pendek. Bahkan ketika Mahisa Pukat dan Mahisa Ura mendapat giliran beristirahat tidur nyenyak, Mahisa Murti dan Tatas Lintang tidak membangunkannya, karena sisa malam tinggal terlalu pendek. Baru ketika matahari membayang, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura telah terbangun sendiri. Sementara itu Tatas Lintang pun berkata, kita tidak mempunyai kerja apa-apa hari ini. Besok kita baru akan mulai bekerja di sawah di ujung padukuhan ini. Karena itu, aku akan tidur pagi ini. Mungkin Mahisa Murti pun akan tidur juga. Ya, jawab Mahisa Murti. Meskipun tidur di saat matahari sudah terbit, rasa-rasanya tidak menyegarkan badan. Tetapi aku memang letih. Karena itulah, maka Mahisa Murti dan Tatas Lintang itu pun justru pergi tidur sementara Mahisa Pukat dan Mahisa Ura telah merebus air. Namun sejenak kemudian, mereka pun telah dikejutkan oleh beberapa orang yang datang berlari-lari ke pondok itu. Sebelum mereka memasuki halaman, mereka sudah berteriak-teriak memanggil nama Tatas Lintang. Tatas Lintang yang sudah berbaring di amben besar di dalam pondoknya terkejut. Dengan serta-merta ia pun telah meloncat turun disusul oleh Mahisa Murti. Ketika mereka berdua keluar dari pondoknya, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura pun telah berlarian pula ke halaman depan. Tatas Lintang yang menyongsong mereka pun menjadi berdebar-debar. Sementara itu, seorang di antara mereka yang berlari di paling depan berhenti 2 langkah di hadapan Tatas Lintang. Dengan nafas yang memburu, orang itu berkata terbata-bata. Harimau itu. Harimau itu kenapa? Bertanya Tatas Lintang. Yang di Banjar, orang itu masih saja nampak bingung. Tenanglah, berkata Tatas Lintang. Katakan dengan jelas apa yang telah terjadi. Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Dicobanya untuk menenangkan dirinya. Kemudian katanya meskipun masih juga dengan suara bergetar. Bangkai-bangkai harimau itu hilang. Hilang. Tatas Lintang benar-benar terkejut. Demikian pula Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura. Bagaimana mungkin bangkai-bangkai harimau itu dapat hilang? Bukankah ada beberapa orang yang berjaga-jaga di Banjar? Bertanya Tatas Lintang. Ya. Ada beberapa orang anak muda yang berjaga-jaga di gardu di depan Regol Banjar, jawab orang itu. Jadi, bagaimana dengan para penjaga itu? Apakah mereka tidak mampu mencegah orang yang mengambil bangkai-bangkai harimau itu, atau mereka memang tidak tahu bagaimana bangkai-bangkai harimau itu hilang? Apakah para penjaga itu mengalami cedera? Bertanya Tatas Lintang pula. Mereka tidak apa-apa, jawab orang itu dengan nafas yang masih terengah-engah. Tatas Lintang termenung sejenak. Namun kemudian katanya kepada ketiga orang yang diakunya sebagai kemanakannya itu. Marilah kita pergi ke Banjar. Ketiga orang yang diakunya sebagai kemanakannya itu pun dengan tergesa-gesa membenahi diri. Tetapi mereka tidak sempat mandi.
Dengan tergesa-gesa keempat orang itu telah pergi ke Banjar diikuti oleh beberapa orang yang datang ke rumahnya. Mereka sama sekali tidak sempat berbicara apapun di perjalanan. Rasanya jantung mereka telah menjadi tegang. Ketika mereka sampai di halaman Banjar, maka Ki Bekel dan beberapa orang bebahu telah berada di Banjar itu pula. Mereka pun nampak tegang dan gelisah. "Siapakah yang semalam bertugas di Banjar?" bertanya Tata Selintang kepada Ki Bekel. Ki Bekel kemudian memanggil seorang anak muda yang semalam bertanggung jawab atas penjagaan Banjar Padukuhan itu. "Katakanlah, apa yang telah terjadi?" berkata Ki Bekel kepada anak muda itu. Anak muda itu pun kemudian telah menceritakan kepada Tata Selintang apa yang dialaminya bersama kawan-kawannya semalam. "Kami tidak tahu apa yang telah membuat kami semuanya kehilangan penguasaan diri," berkata anak muda itu. "Ketika kami sadar, ternyata bahwa kami semuanya telah tertidur di gardu. 2 orang awan kami yang sedang berada di Banjar pun telah tidur pula dengan nyenyak sekali. Baru ketika kami dibangunkan oleh orang yang lewat di depan regol Banjar, kami baru terbangun dan menyadari apa yang telah terjadi." "Sirep," terdengar Mahisa Pukat berdesis. Tata Selintang mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia berkata kepada Ki Bekel. "Sirep, Ki Bekel." Sirep yang sangat tajam, sehingga anak-anak itu tertidur sampai matahari terbit. Sementara itu mereka tidak tahu apa yang telah terjadi di halaman Banjar. Mereka tidak tahu bahwa bangkai-bangkai harimau itu sudah dicuri orang. Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya, "Luar biasa. Berapa orang yang telah datang mencuri di Banjar itu?" 5 ekor harimau yang cukup besar. Bagaimana mereka membawa ke-5 ekor harimau itu? Bagaimana mereka membawa keluar dari padukuhan ini, sementara di regol-regol padukuhan pun telah dijaga? Anak-anak yang berjaga-jaga di regol-regol padukuhan itu tidak terkena sirep. Mereka tetap berjaga-jaga semalam suntuk. Tata Selintang menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang pernah mendapat pengalaman yang sama masih tetap berdiam diri. Keduanya pernah meninggalkan bangkai harimau di dekat batu yang berwarna kehijau-hijauan itu. Ketika mereka bersama-sama dengan orang-orang padukuhan akan mengambilnya, ternyata bangkai harimau itu pun telah hilang pula. Namun bangkai harimau itu berada di tempat terbuka, sehingga tidak terlalu sulit untuk mengambilnya dan membawanya pergi. Tidak banyak orang yang sampai ke tempat itu, sehingga karena itu, kecil sekali kemungkinannya untuk diketahui atau dilihat orang. Berbeda dengan bangkai-bangkai harimau yang berada di Banjar itu. Dengan demikian maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dapat menduga bahwa orang yang mengambil bangkai harimau itu berapapun jumlahnya, adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi. Tetapi baik Mahisa Murti maupun Mahisa Pukat masih belum mengatakannya dalam hubungannya dengan hilangnya 5 bangkai harimau di halaman Banjar itu. Dalam pada itu, maka Tata Selintang pun berkata, "Ki Bekel, ternyata bahwa harimau itu mempunyai hubungan dengan peristiwa-peristiwa yang masih terselubung. Karena itu, biarlah kami berusaha untuk memecahkannya. Meskipun mungkin kami benar-benar akan kehilangan jejak. Tetapi kami akan tetap berusaha. Namun tidak mustahil bahwa kami akan mengalami kegagalan." Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada datar ia berkata, "Aku percaya Kisanak. Kalian telah berbuat sejauh-jauh dapat kalian lakukan. Kalian pun telah membuat pengeram-eram di sini. Menurut perhitungan kami mustahil bahwa 4 orang akan dapat membunuh 5 ekor harimau sebesar itu. Sudah berkali-kali aku katakan, bahkan kita seharusnya mempunyai lebih banyak kesempatan dari harimau-harimau itu, karena kita mempunyai akal," jawab Tata Selintang. Namun kemudian katanya, "Meskipun demikian, kita tidak boleh mengingkari bahwa harimau memang memiliki kekuatan yang luar biasa." "Baiklah Kisanak," berkata Ki Bekel. "Kami minta kalian untuk tetap berada di padukuhan ini. Mungkin masih akan ada bencana yang akan menerkam padukuhan ini. Seandainya bukan berwujud harimau, mungkin dalam wujud yang lain." Tata Selintang menarik nafas dalam-dalam. Namun dengan nada datar ia berkata, "Ada sesuatu yang akan aku katakan kepada Ki Bekel." "Apa?" bertanya Ki Bekel. "Aku akan mengatakannya pada kesempatan lain," jawab Tata Selintang. Ki Bekel mengerutkan keningnya. Tetapi ia mengerti bahwa yang akan dikatakan oleh Tata Selintang itu tidak perlu didengar oleh banyak orang. Karena itu, maka katanya,
Marilah, kita pergi ke rumahku. Tata Selintang termangu-mangu. Namun kemudian katanya, sebaiknya Ki Bekel memberikan pesan kepada para petugas di Banjar ini. Mereka harus mempunyai pegangan, meskipun menurut perhitunganku, harimau itu tidak akan datang di siang hari. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan sejenak. Mereka pernah mengalami bahwa harimau itu datang di siang hari. Namun mereka tidak dengan tergesa-gesa menyahut. Mereka akan mengatakan pengalaman mereka jika mereka mendapat kesempatan untuk berbicara khusus dengan Ki Bekel. Ki Bekel pun kemudian memberikan pesan, agar penjagaan dilakukan meskipun di siang hari. Jika mereka merasakan sesuatu yang asing, apapun juga, agar mereka membunyikan isyarat. Sejenak kemudian Ki Bekel pun kembali ke rumahnya diiringi oleh Tata Selintang dan ketiga orang yang diakuinya sebagai kemanakannya, sementara dua orang bebahu telah tinggal di Banjar bersama orang-orang yang masih diganggu oleh perasaan heran, karena peristiwa yang baru saja terjadi. Di rumah Ki Bekel, maka Tata Selintang pun telah berkata, Ki Bekel, sebenarnya kami tidak berkeberatan untuk tetap berada di padukuhan ini. Tetapi sebagaimana Ki Bekel ketahui, agaknya kamilah yang menjadi sasaran dari kelima ekor harimau itu. Bukan padukuhan ini. Karena itu, selama kami masih berada di padukuhan ini, maka justru padukuhan ini masih akan selalu diganggu oleh harimau-harimau. Atau mungkin justru oleh peristiwa-peristiwa lain yang akan dapat menyulitkan rakyat padukuhan ini. Ki Bekel mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, tetapi bukankah kau sudah cukup lama berada di padukuhan ini? Jika benar kaulah yang menyebabkannya, kenapa baru sekarang? Bukankah sejalan dengan pikiranmu, maka yang menyebabkan kehadiran harimau-harimau itu tentu ketiga orang kemanakanmu itu? Tata Selintang termangu-mangu. Namun Mahisa Murti lah yang menjawab. Mungkin benar Ki Bekel. Sebelum kami datang agaknya Paman Tata Selintang tidak pernah diganggu oleh siapapun atau oleh apapun. Namun setelah kami berada di sini, maka harimau-harimau itu pun telah berdatangan. Mahisa Murti berhenti sejenak, lalu. Sebenarnya lah bahwa kami pun pernah mengalami gangguan harimau seperti ini. Justru di siang hari, di tepi hutan. Tetapi di tepi hutan, jawab Ki Bekel. Bukankah itu wajar sekali? Namun sebenarnya lah kami tidak ingin menyalahkan kalian karena kehadiran harimau-harimau itu. Aku mengerti, jawab Mahisa Murti. Tetapi aku ingin mencoba mencari sebab sebenarnya dari kehadiran harimau-harimau ini. Ketika kami berhasil membunuh harimau-harimau yang datang mengganggu kami, maka di sore harinya, ketika kami berusaha mengambil bangkai harimau itu untuk dikuliti, harimau-harimau itu pun telah hilang pula. Ki Bekel mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia berkata, mungkin kau benar. Harimau-harimau itu memang mencarimu. Mungkin Ki Bekel, berkata Tata Selintang. Namun katanya kemudian, tetapi sebelumnya, tidak seorang pun yang memperhatikan kehadiranku di sini. Tetapi setelah kami kehilangan kesabaran dan mulai berkelahi, maka kehadiran kami di sini sangat menarik perhatian banyak orang. Banyak orang yang menyangka bahwa kami memiliki ilmu yang tinggi, sehingga mungkin sekelompok orang menganggap perlu menjajagi kemampuan kami dengan harimau-harimau itu. Ki Bekel mengangguk-angguk pula. Namun katanya, Kisanak, kau sudah aku anggap keluarga sendiri di sini. Demikian pula ketiga orang kemanakanmu itu. Karena itu biarlah kalian tinggal di sini. Apapun yang akan terjadi. Bahkan ternyata aku telah dapat mengatasi kesulitanmu sendiri. Tetapi 3 ekor kambing sudah dikorbankan, jawab Tata Selintang. Apa artinya 3 ekor kambing dari satu persahabatan yang akrab? Jangan hiraukan, jawab Ki Bekel. Pemilik kambing itu pun telah melupakannya. Tata Selintang termangu-mangu. Namun kemudian katanya, kami mengucapkan terima kasih Ki Bekel. Tetapi sebenarnya lah bahwa pada suatu saat kami harus meninggalkan pondok kami. Tetapi kami tidak tahu, apakah kami akan kembali atau tidak. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, aku mengerti Kisanak. Sejak semula aku memang sudah menduga bahwa padukuhan ini hanya sekedar tempat untuk singgah bagi Kisanak. Aku pun sudah menduga bahwa apa yang kami lihat bukanlah sebenarnya. Tata Selintang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak akan ingkar Ki Bekel.
Karena itulah maka aku harus mohon diri meskipun mungkin aku dapat menyesuaikan diri. Tidak sekarang atau besok. Mungkin 2-3 hari lagi. Aku masih akan menanam beberapa jenis pepohonan buah-buah di Pategalan yang terletak di ujung padukuhan. Aku sudah berjanji. Masihkah itu perlu kau lakukan? Bertanya Ki Bekel. Aku kira aku masih akan melakukannya. Sekaligus untuk mengamati keadaan setelah kami membunuh 5 ekor harimau itu, berkata Tatas Lintang. Ki Bekel mengangguk-angguk. Namun ia tentu akan kehilangan Tatas Lintang dan 3 orang yang diakunya sebagai kemenakannya itu. Agaknya bagaimanapun juga ia menahan, tetapi keempat orang itu tentu akan pergi juga dari padukuhannya. Demikianlah, maka sejenak kemudian Tatas Lintang pun telah minta diri kepada Ki Bekel. Dengan nada dalam ia berkata, "Masih ada sesuatu yang harus aku lakukan, Ki Bekel." "Ya. Aku mengerti," jawab Ki Bekel. Tatas Lintang hanya menarik nafas dalam-dalam tanpa mengatakan sesuatu lagi. Mereka berempat pun kemudian telah meninggalkan rumah Ki Bekel itu. Di jalan kembali ke pondok kecil mereka, Mahisa Pukat berkata, "Kita jangan dihambat lagi. Kami sudah terlalu lama pergi dan ingin segera melakukan tugas kami sebaik-baiknya. Berhasil atau tidak berhasil?" "Aku mengerti," jawab Tatas Lintang. "Tetapi kita tidak boleh tergesa-gesa." "Aku tidak tergesa-gesa," jawab Mahisa Pukat. "Tetapi waktuku sudah terlalu lama terbuang." Tatas Lintang mengangguk-angguk. Katanya, "Kita akan melakukannya. Tetapi apakah kita tidak ingin mengetahui serba sedikit rahasia di dalam dinding padepokan itu? Mereka sudah mulai datang kepada kita, meskipun baru harimau-harimaunya. Aku gagal berhubungan dengan salah seorang di antara mereka. Agaknya orang itulah yang mengendalikan harimau-harimau itu." Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Baiklah. Tetapi ingat, langkah kita masih belum sampai ke tujuan meskipun kita sudah mendekat. Sebenarnya lah kita mempunyai kepentingan yang sama dan dalam keadaan yang sama pula. Aku pun merasa bahwa aku telah terlalu lama berada di sini. Karena itu, maka kita akan berusaha untuk secepatnya melakukan tugas kita," berkata Tatas Lintang. Mahisa Pukat tidak menyahut. Tetapi justru terbersit satu pertanyaan di hatinya. Apakah ada kesengajaan orang ini untuk menghambat tugas kami? Mahisa Murti tidak menyambung. Tetapi ia justru mulai mengenang Pangeran Singanarpada. Apakah Pangeran Singanarpada menganggap bahwa tugasnya sudah gagal? Bahkan ia pun mulai memikirkan ayahnya. Mungkin ayahnya sudah mulai menjadi gelisah karena ia sudah terlalu lama pergi. Bahkan kakaknya pun tentu memikirkannya pula. Tetapi Kakang Mahisa Bungalan pada waktu pengembaraannya kadang-kadang juga memerlukan waktu yang cukup lama, berkata Mahisa Murti di dalam hati. Mahisa Ura pun tidak berkata apa-apa. Tetapi sebenarnya lah ia pun sudah memikirkan bahwa ia sudah pergi terlalu lama. Dengan demikian ia pun telah terlalu lama meninggalkan tugas-tugasnya. Namun yang dilakukannya itu juga termasuk salah satu tugas dari kedudukannya sebagai petugas Sandi Singasari. Ketika keempat orang itu sampai ke pondoknya, sama sekali tidak terjadi perubahan apapun juga. Tidak ada orang yang mengganggu rumah kecilnya dan tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Namun demikian, agaknya Tatas Lintang masih juga menunggu. Meskipun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menanyakannya, agaknya ada firasat bahwa orang yang sedang ditunggunya itu akan datang. Jika sikap Tatas Lintang jujur, agaknya ia masih menunggu orang yang pernah datang bersama harimau-harimaunya itu, berkata Mahisa Murti di dalam hatinya. Mudah-mudahan ia tidak mempunyai kepentingan lain. Atau sekedar berhati-hati karena umurnya yang sudah mendekati masa-masa tuanya. Senja yang kemudian datang, setelah keempat orang itu sempat beristirahat dan menyiapkan makan dan minum, membuat pondok kecil itu menjadi lengang. Mahisa Murti dan Tatas Lintang merasa bahwa merekalah yang harus berjaga-jaga di belahan malam yang pertama, telah menyiapkan minuman hangat dan jagung bakar. Jika kalian nanti memerlukan, siapkan perapian yang akan kau nyalakan malam nanti, berkata Tatas Lintang kepada Mahisa Pukat. Tetapi jawab Mahisa Pukat, sisakan saja minuman dan makanan kalian. Tatas Lintang hanya tertawa kecil. Tetapi Mahisa Murtilah yang menjawab. Bukan salah kami jika semuanya sudah habis sebelum kalian terbangun. Tetapi Mahisa Pukat tetap saja duduk di amben bersama Mahisa Ura,
sementara Mahisa Murti dan Tata Selintang telah keluar dari pondok mereka dan duduk di lincak di serambi depan. Malam yang turun perlahan-lahan rasa-rasanya memang sangat sepi. Gelap menjadi semakin pekat, karena di langit tidak ada bulan. Tata Selintang dan Mahisa Murti pun kemudian bangkit dan berpindah tempat duduk. Mereka tidak lagi berada di serambi, karena dengan demikian mereka akan menempatkan diri mereka sebagai sasaran yang mapan jika ada orang yang dengan licik menyerang mereka dari jarak yang agak jauh. Lebih baik kita duduk di dalam, berkata Tata Selintang. Ya. Udara mulai dingin. Minuman kita pun akan segera menjadi dingin jika tidak segera kita minum, berkata Mahisa Murti. Ternyata Mahisa Ura dan Mahisa Pukat masih sempat menjawab. Biarlah kami sajalah yang minum. Kalian berjaga-jaga di luar. Tidur, cepat. Nanti jika waktunya kalian dibangunkan, kalian hanya menggeliat saja. Tetapi segera tertidur lagi, jawab Mahisa Murti. Mahisa Pukat tidak menyahut. Tetapi ia membalikkan badannya menghadap dinding. Mahisa Murti dan Tata Selintang menarik nafas dalam-dalam. Namun mereka pun hanya tersenyum saja tanpa menjawab. Beberapa saat mereka duduk sambil meneguk minuman mereka. Namun kemudian Mahisa Murti pun bertanya. Apakah menurut pendapatmu, orang itu akan datang kembali menemui kita? Ya, jawab Tata Selintang. Aku yakin mereka akan kembali. Namun aku tidak tahu, dengan cara apa mereka akan datang lagi. Mungkin tidak dengan harimau-harimau itu. Akhirnya bukan kita yang datang kepada mereka, tetapi merekalah yang datang kepada kita, berkata Mahisa Murti. Itu lebih baik daripada kita berselisih jalan. Kita datang kepada mereka, sementara mereka datang kepada kita, jawab Tata Selintang. Agaknya mereka memang berkeberatan untuk menerima tamu di padepokan mereka, berkata Mahisa Murti. Sebenarnya terserah kepada kita. Apakah kita memang benar-benar memasuki padepokan itu atau tidak? Jika kita memang ingin masuk, kita tidak perlu memikirkannya, apakah kita akan berselisih jalan atau tidak. Tata Selintang mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, mungkin pikiranku sudah terlalu tua bagi kalian. Tetapi aku ingin berbuat dengan hati-hati. Jika 1-2 orang datang kepada kita, maka kita akan dapat menjajaki kemampuan mereka sebelum kita terjerumus ke dalam satu lingkungan yang akan dapat menjerat kita. Tetapi bukankah kita pernah datang ke tempat itu? Kami pernah, dan kau pun pernah, berkata Mahisa Murti. Bukankah kita bertemu di dekat padepokan itu pula? Ya, jawab Tata Selintang. Tetapi aku sekedar mengamat-amati keadaan dan melihat kemungkinan-kemungkinannya. Waktu itu aku memang belum siap untuk meloncat masuk. Itulah sebabnya kita bertemu dan aku pun berusaha menjajaki kemampuan kalian meskipun sejak semula aku yakin bahwa kalian mengemban satu tugas tertentu. Bukan hanya sekedar dendam di antara padepokan. Di antara orang-orang berilmu yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbenturan. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Namun ia pun terdiam. Dilihatnya Mahisa Pukat dan Mahisa Ura menjadi gelisah. Agaknya mereka ingin untuk tidur barang sebentar, namun mereka pun ingin mendengarkan pembicaraan itu. Tata Selintang pun agaknya mengerti juga. Karena itu maka ia pun tidak berbicara lagi. Namun ia pun justru bangkit dan pergi ke bagian belakang pondok kecilnya yang dipergunakannya untuk dapur. Tetapi Tata Selintang itu pun tertegun. Ia mendengar sesuatu di belakang pondok kecil itu. Sebuah desir lembut. Tata Selintang tidak dengan serta-merta menanggapinya. Ia pun justru melanjutkan langkahnya dengan hati-hati dan duduk di depan perapian meskipun perapian itu tidak menyala. Demikian juga lampu minyak di dapur itu pun memang tidak dinyatakannya sejak hari menjadi gelap. Karena itulah, maka Tata Selintang itu pun duduk di dalam kegelapan. Justru dari tempat itu Tata Selintang ingin mengetahui apa yang akan terjadi. Dengan mempergunakan kemampuannya, maka Tata Selintang itu pun telah berusaha untuk menyerap bunyi pernafasannya serta sentuhan-sentuhan tubuhnya. Ia berharap bahwa jika ada seseorang di luar tidak mengetahuinya bahwa ia berada di dapur. Jika ia berada di dekat dinding sejak semula, maka ia tentu mendengar langkahku masuk ke dapur ini, meskipun ia tidak sempat melihat, berkata Tata Selintang di dalam hatinya. Tetapi ternyata bahwa kehadiran Tata Selintang ke dapur itu tidak diketahui.
Ternyata Tata Selintang masih mendengar langkah-langkah di bagian belakang pondok kecilnya. Bahkan kemudian ia juga mendengar geseran pada dinding pondok kecil itu. Tata Selintang termangu-mangu. Ia tidak tahu apakah orang-orang yang ada di amben besar di ruang dalam itu juga mendengarnya. Namun demikian Tata Selintang masih tetap duduk di tempatnya. Pada saat yang demikian, seseorang tengah merunduk di belakang pondok kecil itu. Tetapi kemudian orang itu telah bergeser ke samping. Orang itu ternyata tidak mengetahui bahwa Tata Selintang telah pergi ke dapur. Ia memang mendengar desir langkah Tata Selintang. Namun ketika ia berusaha untuk mengintip, justru Tata Selintang pun mendengar kehadirannya dan mengatur langkah-langkahnya sehingga orang di luar dinding itu telah kehilangan pengamatannya. Namun orang di luar dinding pondok itu telah mengetahui bahwa orang di dalam pondok itu telah bergeser dari tempatnya semula meskipun ia tidak mengetahui di manakah orang-orang di dalam pondok itu kemudian berada. Untuk beberapa saat orang di luar dinding itu berusaha untuk mendengar suara-suara di dalam pondok. Namun yang didengarnya kemudian adalah justru dengkur Mahisaura dan Mahisa Pukat yang telah tertidur nyenyak. Mahisa Murti yang masih duduk di amben memang mendengar desir pada dinding pondoknya. Apalagi ketika ia mendengar langkah Tata Selintang yang masuk ke dalam dapur. Ia pun mengira bahwa di luar tentu ada sesuatu. Mungkin seseorang, mungkin seekor binatang yang meskipun bukan seekor harimau, namun yang telah dicengkam oleh ilmu gendam. Untuk beberapa saat Mahisa Murti bagaikan membeku. Ia tidak bergerak sama sekali, sehingga tempat duduknya tidak berderit. Namun sejenak kemudian, Mahisa Murti telah mendengar suara yang asing. Bukan desir langkah seseorang, bukan pula derak kuku harimau di dinding. Mahisa Murti itu pun memasang telinganya baik-baik. Ia berusaha untuk mengetahui suara apakah yang telah didengarnya itu. Namun ia tidak segera mengetahuinya. Sementara itu, ketika Mahisa Murti sempat memperhatikan Mahisa Pukat dan Mahisaura, maka dilihatnya kedua orang itu tidurnya sangat nyenyak. Agaknya keduanya memang merasa letih. Bukan saja tubuhnya, tetapi nalarnya, justru karena peristiwa yang baru saja terjadi di padukuhan itu. Namun selagi Mahisa Murti masih berangan-angan, tiba-tiba suara yang aneh itu terdengar di bawah amben yang besar itu di arah dinding. Ia mendengar pula seakan-akan dinding itu berderik kecil. Tentu bukan seekor harimau yang masuk. Sejenak kemudian terasa tengkuk Mahisa Murti meremang, ia tidak menjadi ketakutan, tetapi rasa-rasanya ngeri juga menghadapi peristiwa yang terjadi itu. Sejenak Mahisa Murti masih tetap duduk di tempatnya. Suara di bawah amben bambu yang besar itu menjadi semakin jelas. Tetapi Mahisa Murti tidak menduga bahwa yang terjadi itu adalah demikian cepatnya. Tiba-tiba saja ia melihat sesuatu yang bergerak naik ke amben tempatnya duduk sekaligus tempat Mahisa Pukat dan Mahisaura tertidur nyenyak. Sebuah kepala dengan lidah yang bercabang terjulur naik ke atas amben itu langsung menuju ke arah kaki Mahisaura. Seekor ular belang. Seekor ular belang yang cukup besar. Jantung Mahisa Murti berdesir. Jika ular itu menyerang Mahisa Pukat, Mahisa Murti tidak terlalu gugup, karena Mahisa Pukat, sebagaimana dirinya, mempunyai kekuatan untuk menangkal bisa yang betapapun tajamnya. Tetapi Mahisaura tidak. Karena itu maka Mahisa Murti tidak dapat berbuat lain. Setelah memusatkan kemampuannya sejenak, maka tiba-tiba ia pun telah mengangkat tangannya ke arah kepala seekor ular yang besar, yang merambat ke arah kaki Mahisaura dan tangan Mahisa Murti itu telah memancar secercah sinar yang menyambar kepala ular itu. Namun bukan saja kepala ular itu yang pecah, tetapi amben besar itu pun telah berderak pula. Mahisa Pukat, Mahisaura dan Tata Selintang yang berada di dapur itu pun terkejut. Bahkan Mahisa Murti pun telah terkejut pula. Ketika Mahisa Pukat, Mahisaura terbangun, serta Tata Selintang meloncat ke ruang dalam, maka mereka telah melihat seekor ular belang yang besar sedang menggeliat di lantai. Namun sejenak kemudian maka ular itu pun telah terdiam. Mati. Ular, berkata Tata Selintang dengan tegang. Mereka telah mempergunakan cara baru. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam, sementara itu Mahisa Pukat memandangi bangkai ular itu dengan termangu-mangu. Hampir saja, desis Mahisaura. Mungkin ular itu tidak berbahaya bagi kalian berdua, tetapi berbahaya bagiku. Bagi kami pun berbahaya, sahut Mahisa Pukat. Ular itu cukup besar untuk membelit dan mencekik leherku. Namun Mahisa Murti pun berkata,
Agaknya memang ada maksud tertentu. Orang-orang itu tahu bahwa ular-ular di dekat batu yang berwarna kehijauan itu tidak mampu membunuhku. Tetapi mereka mempergunakan ular juga untuk menyerang kita. Mungkin akulah yang diancamnya, berkata Tata Selintang. Katakan, apakah kau tidak mempunyai penawar bisa? Bertanya Mahisa Murti. Tata Selintang menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, beruntunglah aku. Namun suaranya terputus. Ia menjadi ragu-ragu sambil memandangi dinding pondoknya. Tetapi sejenak kemudian ia pun mengangguk kecil. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura pun mengetahui bahwa Tata Selintang pun mempunyai penawar bisa. Namun dalam pada itu, selagi mereka sibuk dengan peristiwa yang baru saja terjadi, terdengar suara isyarat kentongan. Mereka pun segera mengetahui bahwa suara kentongan itu adalah kentongan Banjar Padukuhan, yang kemudian disahut oleh yang lain. Tata Selintang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, apakah kita akan pergi ke Banjar? Baiklah, berkata Mahisa Murti. Kita akan pergi ke Banjar. Sejenak kemudian, maka mereka pun telah berkemas dan membenahi diri mereka masing-masing. Sejenak kemudian, mereka pun telah siap untuk meninggalkan pondok mereka. Tetapi mereka tidak keluar lewat pintu depan. Mereka telah keluar dari pondok itu lewat pintu dapur. Namun mereka pun telah berhati-hati, karena masih mungkin sesuatu terjadi pada diri mereka. Mungkin serangan yang tiba-tiba dari orang-orang tersembunyi, atau seekor ular raksasa yang akan mampu mematahkan tulang belakang mereka dengan belitannya. Ternyata tidak ada apapun di luar. Tidak ada serangan yang tiba-tiba dan tidak ada seekor ular yang dapat mengganggu mereka. Namun sementara itu suara kentongan pun telah bergema di seluruh padukuhan. Semakin lama semakin banyak dan merata. Tetapi mereka sudah mengetahui bahwa sumber isyarat itu adalah suara kentongan di Banjar Padukuhan. Ketika Tata Selintang dan ketiga orang yang diakunya sebagai kemanakannya itu sampai di Banjar, mereka melihat banyak orang sudah berkerumun. Mereka yang berkerumun itu pun segera menyibak ketika mereka melihat Tata Selintang itu datang. Meskipun sebelumnya Tata Selintang tidak lebih dari seorang yang hanya sekedar mendapat tempat di sudut Pategalan untuk membangun sebuah pondok kecil dan tidak termasuk orang yang dibicarakan, namun kemudian Tata Selintang telah berubah menjadi orang yang mendapat tempat yang terhormat karena beberapa hal yang telah dilakukannya, termasuk membunuh kelima ekor harimau, meskipun bangkainya yang telah diletakkan di Banjar itu hilang. Ketika Tata Selintang memasuki halaman Banjar, maka Ki Bekel telah menyongsongnya. Dengan nada rendah ia berkata, satu bencana baru telah terjadi. Justru akan membawa kematian. Bukan sekedar 3 ekor kambing, tetapi beberapa orang anak muda terbaik dari padukuhan ini. Apa yang terjadi? Bertanya Tata Selintang. Entahlah. Tetapi tiba-tiba saja beberapa ekor ular telah mematuk anak-anak muda yang berada di gardu di depan Banjar ini. Kini mereka dalam keadaan gawat di ruang dalam Banjar itu, sahut Ki Bekel. Mereka dipatuk ular, bertanya Mahisa Murti. Ya. Tidak seekor ular pun tertangkap. Ular-ular itu seakan-akan mengetahui dengan pasti apa yang harus mereka lakukan. Mematuk dan melarikan diri, jawab Ki Bekel. Apakah mereka tidak diobati? Bertanya Mahisa Pukat. Seorang yang kami anggap paling pandai dalam ilmu pengobatan di padukuhan ini sedang mencoba, jawab Ki Bekel. Tetapi menurut keterangannya, bisa ular itu terlalu tajam, sehingga sulit untuk mengatasinya. Ular itu adalah ular sejenis bandotan hitam dan ular weling. Mahisa Pukat menggeram. Namun kemudian bertanya. Marilah. Kita melihatnya. Ki Bekel pun telah membawa 4 orang itu masuk ke ruang dalam Banjar Padukuhan itu. 3 orang terbaring sambil merintih dalam keputusasaan. 2 orang yang lain agaknya lebih tabah menghadapi bencana itu. Namun meskipun mereka hanya berdiam diri, tetapi ketakutan memang membayang di wajah mereka. Ketika Tata Selintang mendekati seorang tua yang berusaha mengobati kelima anak muda itu, maka orang tua itu pun telah menggelengkan kepalanya sambil berkata, Aku telah mencoba. Aku sudah memberi obat menurut pengetahuanku. Tetapi agaknya kita hanya dapat menunggu, apakah obat itu akan berhasil atau tidak. Tata Selintang termangu-mangu. Namun agaknya anak-anak muda yang dipatuk ular itu keadaannya menjadi semakin gawat. Ada satu kesalahan yang pokok, berkata orang tua itu.
Demikian anak-anak ini digigit ular, seharusnya mereka tidak dibawa masuk ke bawah atap banjar ini. Tetapi ketika aku datang, mereka sudah ada di dalam, sehingga keadaannya menjadi parah. Mereka pun tidak dengan segera diberi penawar pelepah pisang yang perahannya diminumkan kepada mereka. Tata Selintang mengerutkan keningnya, ia belum pernah mendengar syarat yang demikian agar orang yang digigit ular tidak menjadi semakin parah. Namun agaknya obat orang tua itu pun kurang tajam untuk melawan bisa ular bandotan hitam dan sejenis ular weling. Karena itu, maka ia pun kemudian berbisik kepada Mahisa Murti. Apakah kita akan mengobatinya? Mahisa Murti mengangguk. Apakah kau mempunyai obatnya? Bertanya Tata Selintang. Aku mempunyai sejenis batu akik, sedangkan Pukat memiliki gelang sejenis akar yang mampu menawarkan racun, desis Mahisa Murti pula. Bagus, berkata Tata Selintang. Tetapi agaknya lebih mudah jika kepada mereka diberikan serbuk obat saja. Aku membawanya. Mahisa Murti mengangguk kecil. Tetapi ia tidak menjawab. Dalam pada itu, Tata Selintang pun telah minta diri kepada Ki Bekel agar memerintahkan seseorang untuk mengambil air di sumur di samping banjar, serta mengambil sebuah mangkuk bersih. Ki Bekel mengangguk. Ia pun cepat memerintahkan seseorang untuk melakukannya. Namun agaknya orang itu tidak berani pergi sendiri. Ia telah membawa 2 orang kawan yang membawa obor, karena di lingkungan pakiwan dan sumur yang gelap itu akan dapat bersembunyi ular-ular berbisa pula. Namun ternyata mereka tidak dipatuk ular sehingga mereka pun dengan cepat telah membawa mangkuk bersih serta air dari sumur. Tata Selintang pun bekerja cepat. Ia telah menaburkan obat ke dalam air di dalam mangkuk, kemudian berturut-turut anak-anak muda yang digigit ular itu telah disuruhnya minum obat itu masing-masing beberapa teguk. Sedangkan Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura telah membantu menaburkan obat yang lain pada luka-luka bekas gigitan ular itu. Orang tua yang telah mengobatinya lebih dahulu itu pun mengerutkan keningnya. Agaknya ia kurang senang melihat tingkah laku Tata Selintang. Namun Tata Selintang tidak begitu menghiraukannya. Ia lebih memperhatikan keselamatan anak-anak yang telah digigit ular itu daripada sikap dan harga diri orang tua yang telah memberikan obat, namun agaknya tidak akan banyak menolong itu. Ternyata obat yang diberikan oleh Tata Selintang itu jauh lebih baik dari obat yang diberikan oleh orang tua sebelumnya. Tetapi obat yang diberikan oleh orang tua itu bukannya tidak bermanfaat. Karena obat orang tua itulah maka laju arus bisa ular itu terhambat meskipun tidak mampu menghentikannya. Namun karena terhambat, maka anak-anak muda yang digigit ular itu sempat menunggu kedatangan Tata Selintang. Sedangkan jika arus bisa itu sama sekali tidak terhambat, maka anak-anak muda itu tentu sudah tidak akan tertolong lagi. Karena itulah, maka Tata Selintang itu pun kemudian berkata, anak-anak muda ini tentu akan berterima kasih kepada Kisanak. Tanpa bantuan Kisanak, maka mereka tidak akan sempat menelan obat yang aku berikan. Orang tua itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia mengerti maksud Tata Selintang. Meskipun demikian, tetapi orang itu masih saja merasa tersinggung oleh sikap Tata Selintang yang ternyata mempunyai kemampuan pengobatan yang lebih baik. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Adalah satu kenyataan bahwa obatnya tidak banyak menolong anak-anak muda itu, bahkan jiwa anak-anak muda itu tetap terancam. Namun bahwa orang yang tinggal di sudut pategalan itulah yang telah mengobatinya, ia pun merasa harga dirinya telah tersentuh. Namun dalam pada itu perlahan-lahan keadaan anak-anak muda itu nampak berangsur baik. Mereka yang sudah mulai dicengkam oleh kebekuan karena bisa yang tajam, mulai merasa darahnya mengalir lagi. Bahkan kemudian seakan-akan hambatan-hambatan serta perasaan sakit di dalam tubuh anak-anak muda itu telah terhisap ke arah luka bekas gigitan ular itu. Panas yang bagaikan membakar di luka itu pun mulai susut dan keringat yang dingin rasa-rasanya menjadi hangat harapan pun mulai tumbuh lagi di dada anak-anak muda yang sudah menjadi putus asa itu. Jiwa mereka yang sudah terdesak sampai ke ubun-ubun itu pun seakan-akan telah mapan lagi di dalam diri mereka. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata, terima kasih. Kau sudah menyelamatkan anak-anak itu. Mudah-mudahan mereka menjadi baik, berkata Tata Selintang. Marilah kita berdoa, semoga Yang Maha Agung memperkenankan mereka sembuh kembali. Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya, ya, kita semua akan berdoa. Namun kau sudah melakukan satu usaha.
Agaknya usahamu menjadi perkenannya. Tata Selintang mengangguk-angguk. Namun sebenarnya lah keadaan anak-anak muda yang dipatuk ular itu menjadi kian membaik. Wajah mereka tidak lagi nampak sangat pucat. Bahkan seorang di antara mereka mulai berdesis. Aku haus. Tata Selintang yang mendengar desis itu pun bergumam. Air. Seorang pun kemudian pergi ke belakang untuk mengambil air yang sudah masak di dapur. Air masak yang disediakan untuk para peronda di gardu yang ternyata masih tersisa. Beberapa titik air masak itu diteguknya. Terasa betapa segarnya. Biarlah di situ, berkata Ki Bekel. Mungkin yang lain juga memerlukan nanti. Mangkuk air itu tidak disingkirkan. Tetapi diletakkannya saja di amben itu. Dalam pada itu maka beberapa orang mulai berdesis. Mereka merasa lukanya itu menjadi pedih lagi. Namun justru karena itu, maka Tata Selintang pun yakin bahwa pengobatannya akan menolong. Ketika Tata Selintang mengamati luka-luka di tubuh anak-anak muda itu, maka nampak darah mulai mengalir dari luka-luka itu. Karena itu maka Tata Selintang itu pun berkata kepada 3 orang yang diakunya sebagai kemanakannya. Bantu aku mengobati mereka dengan obat yang berikutnya. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura pun kemudian telah membantu Tata Selintang membersihkan darah yang keluar dari luka-luka di tubuh anak-anak muda itu dan menaburkan obat yang lain. Agaknya obat itu terasa sangat pedih sehingga terdengar mereka menyeringai dan mengeluh. Namun Tata Selintang berkata, memang terasa pedih. Tetapi itu justru satu harapan, bahwa kalian akan sembuh. Anak-anak muda itu masih saja menahan pedih. Tetapi mereka pun menjadi semakin berpengharapan, bahwa mereka akan sembuh dan jiwa mereka pun akan tertolong. Dalam pada itu, ketika anak-anak muda itu sudah menjadi berangsur baik maka Ki Bekel pun telah meninggalkan mereka bersama Tata Selintang dan 3 orang yang disebutnya kemanakannya itu. Beberapa orang yang lain masih berada di dalam menunggui anak-anak muda itu. Bahkan orang tua di antara anak-anak muda yang terluka itu ada pula yang sudah datang untuk menunggui anaknya. Ki Bekel dan Tata Selintang serta 3 orang yang diakunya sebagai kemanakannya itu pun telah pergi ke gardu. Mereka mulai bertanya-tanya kepada anak-anak muda yang sedang meronda dan menyaksikan apa yang telah terjadi dengan kawan-kawannya yang telah dipatuk ular itu. Namun tidak seorang pun yang dapat bercerita dengan jelas. Pada umumnya mereka tidak tahu tepat apa yang telah terjadi. Yang mereka ketahui adalah bahwa tiba-tiba saja beberapa ekor ulat telah mematuk kawan-kawannya yang menjerit kesakitan. Namun sebelum mereka sempat berbuat sesuatu, ular-ular itu telah meluncur dan seakan-akan hilang begitu saja dalam kegelapan sebelum anak-anak muda yang lain sempat berbuat sesuatu. Tata Selintang, Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura pun telah memperhatikan tempat itu dengan seksama. Mereka berusaha untuk melihat kemungkinan dari peristiwa yang telah terjadi. Orang-orang yang melepaskan ular itu tentu tidak akan berada jauh dari peristiwa yang terjadi itu. Agaknya telah terjadi dalam waktu yang bersamaan, berkata Tata Selintang. Namun karena kita mempunyai kesempatan untuk mengetahui apa yang akan terjadi pada waktu itu, karena kita belum tidur, maka kita tidak mengalami sesuatu. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Namun katanya, yang terjadi pada kita agaknya sekedar mengikat agar kita tetap tinggal. Sementara itu mereka telah melakukan rencana mereka di gardu ini. Ki Bekel yang kurang jelas tentang apa yang dibicarakan itu bertanya. Apakah yang telah terjadi di pondok kalian? Seekor ular. Tetapi cukup besar untuk mematahkan punggung, jawab Tata Selintang. Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya. Agaknya padukuhan ini telah dibayangi oleh satu kekuatan yang mendebarkan. Bukan saja orang-orang yang berilmu tinggi, tetapi mereka mampu menguasai dan menggerakkan berjenis-jenis binatang untuk menyerang lawan. Yang sudah terjadi adalah beberapa ekor harimau. Kemudian ular dan yang lebih mengerikan, apabila mereka berhasil menguasai sekelompok anjing hutan atau kera-kera liar di hutan itu. Jumlahnya tidak terhitung. Mereka akan dapat merusak apa saja yang terdapat di padukuhan ini. Seandainya mereka tidak berani menyerang orang-orang di padukuhan ini, maka sawah dan pategalan akan dapat dihancurkan. Sementara itu akibatnya pun akan sangat mengerikan. Tata Selintang itu pun mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, Ki Bekel, seperti yang sudah aku katakan, agaknya kamilah yang menjadi sasaran.
Tetapi karena mereka gagal menyerang kami, apakah dengan seekor harimau atau ular-ular berbisa, maka orang-orang padukuhan inilah yang kemudian tertimpa akibatnya. Mereka harus menanggung beban kemarahan orang-orang yang gagal membunuh kami itu. Ki Bekel termangu-mangu sejenak. Namun kemudian wajahnya nampak dibayangi oleh kebimbangan perasaannya. Dengan nada rendah ia berkata, "Manakah yang lebih baik? Kalian meninggalkan padukuhan ini atau kalian tetap berada di sini? Mungkin mula-mula kalianlah yang menjadi sasaran. Tetapi ternyata bahwa tanpa bantuan kalian padukuhan ini benar-benar mengalami malapetaka. Apalagi jika benar-benar datang jenis-jenis binatang yang lain menyerang padukuhan ini." "Ki Bekel," sahut Tatas Lintang. "Memang setiap langkah mengandung kemungkinan-kemungkinan. Tetapi jika kami sudah tidak ada di padukuhan ini, aku kira mereka tidak akan mengganggu padukuhan ini lagi." Ki Bekel memandang Tatas Lintang dengan tajamnya. Jawabnya, "Semuanya masih teka-teki. Seperti yang kau katakan, setiap langkah akan mengandung kemungkinan-kemungkinan." Tatas Lintang tidak menyahut. Tetapi ia pun mengedarkan pandangan matanya berkeliling. Obor yang ada di gardu dan di regol Banjar tidak dapat menggapai jarak yang jauh. Karena itu, maka di belakang dinding dan pepohonan yang terdekat, malam masih tetap berwarna kelam. Namun Tatas Lintang tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Bahkan ia pun masih belum tahu, dari mana ular-ular berbisa itu dapat mencapai gardu tanpa diketahui oleh para peronda sebelumnya. Bahkan serentak memanjat gardu dan menggigit beberapa orang peronda, justru yang berada di gardu. Namun sejenak kemudian Tatas Lintang itu pun berkata, "Sudahlah Ki Bekel. Kami akan mohon diri. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi sesuatu di sini. Langit sudah mulai menjadi terang. Agaknya fajar akan segera menyingsing. Namun satu peringatan bagi Ki Bekel, bahwa semua orang di padukuhan ini harus siap. Jika benar, pada satu saat datang menyerbu padukuhan ini sepasukan anjing liar atau kera, maka semua orang, laki-laki perempuan, para remaja dan orang-orang tua harus melawannya. Kecuali anak-anak. Karena itu, maka semua orang harus menyediakan senjata apa saja. Mereka yang tidak siap dengan apapun dapat membuat senjata dengan bahan yang ada. Bambu diruncingkan atau sepotong kayu yang cukup berat, atau apapun. Sudah aku katakan, kita mempunyai akal, sementara binatang tidak." Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam. Namun terbayang kengerian di sorot matanya. Bahkan kemudian ia pun bergumam. Bagaimana jika yang datang itu beberapa jenis binatang bersama-sama? Ular, harimau, serigala, anjing hutan kera? Bahkan bagaimana akibatnya jika binatang-binatang peliharaan kita sendiri menjadi gila dan menyerang kita? Kerbau, sapi, kambing dan apa saja? "Ah," sahut Tatas Lintang. "Bayangan yang terlalu buram. Tidak akan terjadi. Karena itu, kita jangan terlalu dibayangi oleh kegelisahan dan ketakutan. Seperti yang sudah aku katakan berkali-kali. Kita semuanya, seisi padukuhan harus bersiap. Kita akan dapat melawan apa saja jika kita memang siap melakukannya." Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Kami seisi padukuhan ini akan mempersiapkan diri. Tetapi beri kami waktu. Sebelum kami siap benar, kalian jangan meninggalkan padukuhan ini." Tatas Lintang menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Mahisa Pukatlah yang nampak menjadi gelisah. Tetapi Tatas Lintang tidak sampai hati untuk menolak permintaan itu, meskipun ia tahu bahwa Mahisa Pukat agaknya tidak telaten lagi tinggal di padukuhan itu, karena tugasnya yang mendesak. "Baiklah Ki Bekel. Kami akan memikirkannya," berkata Tatas Lintang dengan ragu-ragu. Ki Bekel mengangguk kecil. Dengan nada dalam ia berkata, "Terima kasih. Tanpa kalian, anak-anak itu pun sudah mati." Tatas Lintang pun mengangguk-angguk pula. Lalu katanya, "Kami mohon diri Ki Bekel." Ki Bekel tidak menahan mereka. Apalagi langit telah menjadi semakin cerah. Matahari mulai menerangi sudut-sudut mega yang mengambang ke utara. Tatas Lintang dan ketiga orang yang diakunya sebagai kemanakannya itu pun kemudian meninggalkan Banjar itu kembali ke pondok mereka. Sebagaimana diduga oleh Tatas Lintang, maka Mahisa Pukat pun bergeremang. Kita jangan kehilangan kesempatan. Jika kita tertahan lagi di sini, maka akhirnya kita akan melupakan tugas kita yang sebenarnya.
Aku tahu. Tetapi aku tidak sampai hati menolak permintaan Ki Bekel. Tanpa kita anak-anak itu memang akan mati. Sementara itu kitalah yang menjadi sebab, sehingga padukuhan ini menjadi sasaran dendam orang-orang yang tidak kita kenal. Sementara itu, jika yang datang orang-orang padepokan yang kita tuju, agaknya memang kebetulan sekali. Kita dapat mengurangi lawan. Justru tanpa kita kehendaki, kita sudah memancingnya keluar, jawab Tata Selintang. Namun kita tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa ada pihak-pihak lain yang memang melibatkan diri ke dalam persoalan ini, karena sebagaimana kita ketahui, bahwa peristiwa yang terjadi di warung itu bukannya satu hal yang disengaja oleh kedua belah pihak. Kita tidak tahu siapa mereka, dan mereka pun belum mengetahui siapa kita. Mahisa Pukat tidak menjawab. Namun ia dapat mengerti keterangan Tata Selintang itu. Karena itu maka ia tidak menolak lagi untuk tetap tinggal barang 1-2 hari. Agaknya di samping sikap berhati-hati, maka Tata Selintang melihat satu keuntungan, jika mereka berhasil memancing keluar orang-orang dari padepokan itu. Ketika keempat orang itu sampai di pondok mereka, mereka tidak menjumpai sesuatu yang lain. Sehingga karena itu, maka mereka tidak mendapat bahan-bahan baru dalam persoalan yang sedang mereka hadapi. Setelah membenahi rumah kecilnya, maka keempat orang itu pun telah datang ke rumah pemilik tanah Pategalan itu. Sebagaimana mereka sanggupkan, bahwa mereka akan menanam bibit pepohonan di Pategalan di ujung padukuhan. Tetapi tanggapan pemilik tanah itu sudah lain sekali. Sikapnya, kata-katanya dan tentang rencana penanaman bibit pohon buah-buahan itu. Kami sekeluarga minta maaf atas sikap kami, berkata pemilik tanah itu. Betapa bodohnya kami, namun kami dapat menangkap peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sebagai satu pernyataan, bahwa yang aku hadapi bukannya seorang yang membutuhkan pekerjaan di padukuhan ini. Jangan salah memberikan arti dari sikap dan tingkah laku kami, berkata Tata Selintang. Mungkin kami memang memiliki kemampuan sedikit dalam olah kanuragan. Tetapi itu bukannya berarti bahwa kami sudah memiliki sesuatu yang berharga di dalam hidup kami sehari-hari. Karena dengan bekal ilmu kanuragan kami telah pergi merantau untuk menempuh satu kehidupan yang barangkali akan dapat memberikan pengalaman yang baik bagi masa depan kami. Sementara itu untuk hidup kami sehari-hari, kami memang memerlukan kerja. Aku menjadi sangsi, berkata pemilik tanah itu. Apakah benar kalian memerlukan kerja sebagaimana kalian lakukan itu? Jangan ragu-ragu, berkata Tata Selintang. Jika kerja itu diurungkan, maka kami akan kehilangan penghasilan yang akan dapat kami pergunakan untuk hidup kami dalam beberapa hari sambil menunggu kerja yang akan kami dapatkan pada kesempatan berikutnya. Pemilik tanah itu masih saja ragu-ragu. Tetapi Tata Selintang mendesak. Tanpa kerja, kami tidak akan mungkin dapat hidup lebih lama di padukuhan ini. Meskipun ragu pemilik tanah itu akhirnya tidak dapat menolak. Diserahkannya bibit pohon buah-buahan yang telah diusahakannya untuk ditanam di Pategalan di ujung padukuhan. Pemilik tanah itu pun telah menyiapkan sebuah gerobak kecil untuk membawa bibit-bibit pohon itu ke ujung padukuhan. Gerobak kecil yang ditarik oleh seekor kuda. Sebenarnya lah yang dilakukan oleh Tata Selintang bersama ketiga orang yang diakunya sebagai kemanakannya itu memang sangat menarik perhatian. Orang-orang padukuhan itu pun merasa heran, bahwa keempat orang itu masih tetap melakukan kerja sebagaimana mereka lakukan sebelumnya. Karena itulah, maka beberapa orang anak muda telah menyatakan diri untuk membantu melakukan kerja itu. Sebagaimana mereka sanggupkan, bahwa mereka akan menanam bibit pepohonan di Pategalan di ujung padukuhan. Terima kasih, berkata Tata Selintang. Yang kami lakukan sekarang adalah kerja bagi hidup kami. Memang agak berbeda dari apa yang kami lakukan bagi kalian. Tetapi bukankah kami memerlukan kerja yang dapat menopang hidup kami? Tanpa kerja kasar seperti ini pun kalian akan dapat dipenuhi kebutuhan kalian sehari-hari, berkata seorang anak muda. Bukan maksudku, jawab Tata Selintang. Kami bukannya orang-orang yang memiliki kehususan. Kami sebagaimana orang lain, harus bekerja untuk hidup kami. Anak-anak muda itu tidak dapat memaksa. Tetapi ada di antara mereka yang datang kepada pemilik tanah dan menanyakannya, kenapa ia memperlakukan keempat orang itu dengan cara sebagaimana dilakukannya sebelum padukuhan itu mengetahui kemampuan mereka yang melebihi orang kebanyakan. Itu adalah kehendak mereka sendiri, jawab pemilik tanah itu. Aku sudah mencoba mencegahnya. Tetapi mereka tetap saja pada pendiriannya. Karena itu, aku tidak dapat berbuat apa-apa lagi.
Anak-anak muda itu tidak puas. Seorang di antara mereka berkata, "Seandainya kau tidak memberikan pekerjaan itu, apakah yang akan mereka lakukan? Kau berikan bibit pepohonan kepada mereka sehingga mereka mendapat kesempatan untuk mengerjakannya." "Perjanjian kerja itu sudah berlangsung sebelum peristiwa-peristiwa itu terjadi," jawab pemilik tanah itu. "Namun seperti sudah aku katakan, aku mencoba untuk mencegahnya." Pemilik tanah itu berhenti sebentar, lalu. "Tetapi aku pun memikirkannya, bagaimana jika mereka benar-benar memerlukan kerja itu? Dari mana mereka dapat hidup sedangkan mereka memiliki ilmu yang sangat tinggi? Bukankah jika mereka menjadi kelaparan, akibatnya akan dapat berbalik mengenai diri kita sendiri?" Anak-anak muda itu merenung sejenak. Namun mereka pun kemudian mengangguk-angguk. Tetapi seorang di antara mereka berkata, "Bukankah Ki Bekel akan dapat memberikan apa saja yang mereka butuhkan sehingga mereka tidak akan pernah merasa kekurangan? Aku tidak yakin jika mereka begitu saja menerima pemberian orang lain. Karena itu, akhirnya aku memutuskan untuk memberi mereka kerja. Upah yang akan aku berikan, tentu lain dari upah yang sebenarnya harus mereka terima," berkata pemilik tanah itu. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Mereka pun kemudian meninggalkan rumah pemilik tanah itu tanpa dapat mengerti apa yang sebenarnya bergejolak di dalam hati mereka masing-masing tentang orang-orang yang bekerja di ujung padukuhan itu. Sementara itu Tatas Lintang dan ketiga orang yang diakunya sebagai kemanakannya itu telah berada di pategalan di ujung padukuhan. Mereka pun mulai melakukan kerja mereka. Menanam beberapa bibit pepohonan di pategalan itu. Mereka harus menggali lubang-lubang yang cukup besar sebelum bibit-bibit itu ditanam. Di lubang-lubang itu pun harus ditaburi dahulu dengan rabuk yang didapat dari kandang-kandang ternak. Karena itu, untuk menanam bibit-bibit pohon buah-buahan yang tersedia, Tatas Lintang serta ketiga orang anak muda yang diakunya sebagai kemanakannya itu memerlukan waktu beberapa hari. Di hari pertama mereka dapat bekerja tanpa gangguan sesuatu. Bahkan di malam harinya pun tidak pula terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan goncangan-goncangan pada padukuhan itu. Sementara itu, di hari berikutnya, Tatas Lintang telah pergi pula ke pategalan di ujung padukuhan untuk melanjutkan kerja mereka menanam bibit pohon buah-buahan. Namun mereka menjadi terkejut ketika mereka melihat lubang-lubang yang telah mereka gali untuk menanam pohon buah-buahan itu. Mereka melihat hampir di semua lubang, asap yang mengepul tipis. Tatas Lintang yang berdiri di paling depan itu pun tertegun. Kemudian dengan nada berat ia berkata, "Berhati-hatilah. Tentu ada sesuatu yang tidak wajar." Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura pun berhenti. Mereka memang menjadi berdebar-debar. Asap yang tipis itu masih saja mengepul dari lubang-lubang yang telah mereka buat, seolah-olah di setiap lubang itu terdapat bara api yang panas. "Tunggulah," berkata Tatas Lintang yang kemudian melangkah maju. Tangannya meraba sebentuk cincin di jari-jarinya. Agaknya ia memang sudah curiga, bahwa asap itu ditimbulkan oleh kekuatan racun yang sangat tajam, karena ia melihat beberapa jenis pohon perdu di dekat lubang-lubang itu menjadi layu. Dengan sangat berhati-hati Tatas Lintang telah menjenguk ke salah sebuah lubang yang masih mengepulkan asap tipis itu. Meskipun ia memiliki penawar bisa, namun ia masih juga menutup hidungnya dengan ujung kain panjangnya. Tatas Lintang itu mengerutkan keningnya. Ia mencium bau yang sangat tajam meskipun hidungnya sudah tertutup sehelai kain. Di dalam lubang-lubang itu ia melihat bekas cairan yang dituangkan. Cairan itulah yang telah menimbulkan asap yang tipis dan berbau tajam itu. Tatas Lintang pun mengangguk-angguk ketika ia melibat bangkai seekor ayam yang agaknya terlepas dari kandangnya dan tersesat sampai ke pategalan itu dari lingkungannya di ujung padukuhan. Bahkan beberapa ekor binatang yang lain pun terdapat mati di lubang itu pula. Seekor kadal, seekor tikus tanah dan sejumlah binatang-binatang kecil lainnya. Bahkan ketika Tatas Lintang menjenguk lubang yang lain, dilihatnya seekor ular pun telah mati. Tatas Lintang itu pun kemudian melangkah menjauhi lubang-lubang itu menuju ke arah Mahisa Murti. Mahisa Pukat dan Mahisa Ura menunggu. Sambil membuka tutup hidungnya ia kemudian berkata, "Memang racun. Racun yang sangat tajam. Seekor ular dan beberapa jenis binatang telah terbunuh di lubang-lubang itu." "Apakah wujud dari racun itu?" bertanya Mahisa Pukat. "Cairan yang agaknya dituangkan di setiap lubang," berkata Tatas Lintang.
Dengan demikian, jika kita menanam pohon di lubang-lubang itu, maka pohon itu akan mati. Bukan hanya pohon-pohonnya yang mati. Seandainya aku yang menanaminya, maka aku pun akan mati juga, berkata Mahisaura. Tatas Lintang pun mengangguk sambil bergumam. Ya. Karena itu, kau harus minum obat penawar racun lebih dahulu. Meskipun hanya berlaku untuk beberapa lama, namun agaknya kita akan dapat menunjukkan bahwa kita tidak akan dapat diganggu oleh racun-racun itu. Jika orang yang memasang racun itu sama dengan orang yang menyerang kami di dekat batu hijau itu, mereka tahu bahwa kami tawar akan racun, berkata Mahisa Murti. Tetapi mungkin orang lain tidak, jawab Tatas Lintang. Karena itu maka harus kita buktikan bahwa orang lain itu pun benar-benar tawar racun pula. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Mereka sependapat dengan Tatas Lintang. Tetapi mereka pun tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa orang-orang itu memang akan menggagalkan kerja mereka berempat atau jika keempat orang itu tawar akan racun dan tidak menghiraukan apa yang mereka lihat, maka setiap batang pohon yang ditanam dengan susah payah, akan mati layu. Dalam pada itu Tatas Lintang pun berkata, aku yakin bahwa orang-orang yang menuangkan cairan beracun itu akan datang lagi melihat hasil kerja mereka, atau sekarang ini mereka justru mengamati dari kejauhan, apa yang kita kerjakan. Baiklah, berkata Mahisa Murti. Marilah kita berbuat sesuatu. Namun apakah Mahisaura harus mencari air untuk mencairkan obat penawar itu lebih dahulu ke padukuhan? Tatas Lintang termangu-mangu. Namun kemudian katanya, baiklah. Kita mencari cara lain. Aku akan mendapat sepucuk duri di Pategalan ini. Duri salak, bertanya Mahisa Pukat. Duri apapun, jawab Tatas Lintang. Mahisa Pukat pun kemudian mengambil beberapa pucuk duri dari sebatang pohon salak yang tumbuh di pagar Pategalan itu. Tatas Lintang pun kemudian minta mereka berempat berdiri rapat. Katanya, agar jika orang yang mengawasi kita, mereka tidak mengetahui apa yang kita lakukan. Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisaura berdiri mendekat, hampir melekat yang satu dengan yang lain. Berikan jari tengah tangan kirimu, berkata Tatas Lintang kepada Mahisaura. Mahisaura ragu-ragu sejenak. Namun ia pun kemudian telah memberikan jari tengah tangan kirinya. Dengan ujung duri salak yang tajam maka Tatas Lintang telah menusuk ujung jari itu. Tidak terlalu dalam, tetapi cukup untuk memeras darahnya keluar dari bekas tusukan itu. Tatas Lintang pun kemudian menempelkan akik pada cincinnya sambil berkata, benda-benda penawar racun milik kalian dapat juga dipergunakan untuk mencegah keracunan dengan cara seperti ini. Tetapi kekuatannya untuk menawarkan racun tidak lebih dari setengah hari. Jika lewat setengah hari, maka ia harus menghindarkan diri dari kemungkinan baru. Seorang yang dipatuk ular akan dapat sembuh dengan menempelkan benda ini di mulut luka. Tetapi untuk penawar racun sebagai pencegahan, maka benda ini harus bersentuhan dengan arus darah. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mengangguk-angguk. Sementara itu Mahisaura perhatiannya tertuju sepenuhnya kepada jari-jarinya yang berdarah dan ditempeli dengan batu akik pada cincin Tatas Lintang itu. Namun sejenak kemudian Mahisaura pun berdesis menahan sakit. Ujung jarinya itu rasa-rasanya bagaikan disentuh bara api. Tetapi Tatas Lintang berkata, itu adalah pertanda bahwa di dalam tubuhmu mulai mengalir penawar racun itu, untuk kurang lebih setengah hari. Mahisaura tidak menjawab. Tetapi perasaan sakit itu perlahan-lahan telah berkurang sehingga akhirnya lenyap sama sekali. Nah, berkata Tatas Lintang. Darahmu pun sudah pampat. Kau sekarang tawar akan racun meskipun hanya untuk setengah hari. Demikianlah, maka keempat orang itu pun segera menebar membawa alat mereka masing-masing. Mereka pun kemudian telah dengan sengaja memasuki lubang-lubang yang masih berasap tipis itu. Meskipun baunya menusuk hidung, bahkan Mahisa Pukat hampir saja muntah-muntah karenanya. Memang terasa pada tubuh mereka, serangan racun yang tajam mencengkam. Tetapi mereka berempat memiliki penawar racun itu tidak berpengaruh terhadap mereka, kecuali justru baunya sajalah yang membuat kepala mereka menjadi pening. Tetapi keempat orang itu tetap bekerja di lubang-lubang yang berasap tipis itu. Mereka membuat lubang itu lebih dalam meskipun sebenarnya sudah cukup. Namun mereka tidak dapat segera menanam pohon buah-buahan karena pengaruh racun itu akan dapat membunuh. Namun dalam pada itu, tanah yang mereka lemparkan naik pada saat mereka memperdalam lubang itu pun masih juga mengandung racun.
Pepohonan yang ada di sekitar lubang itu yang tersentuh oleh tanah itu pun terpengaruh pula karenanya. Beberapa batang pohon-pohon kecil menjadi layu dan merunduk. Beberapa saat kemudian, maka Tatas Lintang pun telah meloncat naik. Sambil melangkah ke tepi ia berkata lantang kepada ketiga orang anak muda yang diakunya sebagai kemanakannya itu. Marilah kita beristirahat. Ketiga orang anak muda itu pun dengan serta-merta telah meloncat naik. Rasa-rasanya mereka memang tersiksa oleh bau yang sangat tajam itu. Ketika mereka duduk di bawah sebatang pohon, maka Mahisaura pun berkata, apakah pengaruh racun itu tidak akan membunuh beberapa jenis pepohonan buah-buahan yang sudah ada? Akar pohon itu mungkin akan menjalar sampai agak jauh dan menjangkau cairan yang dituangkan ke dalam lubang-lubang itu, apalagi jika cairan itu sudah meresap ke dalam tanah. Tatas Lintang mengangguk-angguk. Katanya, kau benar. Cairan itulah yang seharusnya ditawarkan. Lihat, tanah yang kita naikkan dari lubang yang kita gali itu berpengaruh pula pada tetumbuhan. Apakah yang dapat kita lakukan? Bertanya Mahisamurti. Tatas Lintang termangu-mangu. Namun sebelum ia menjawab, mereka berempat dikejutkan oleh suara tertawa yang melingkar-lingkar di pategalan itu. Keempat orang itu tidak tergesa-gesa berbuat sesuatu. Mereka memusatkan indera mereka untuk mengetahui arah suara yang menggetarkan dada mereka. Jangan menyerah, bisik Mahisamurti kepada Mahisaura yang masih saja merasa dirinya terlalu kecil di antara mereka berempat. Kau mempunyai kemampuan yang cukup untuk mempertahankan dirimu. Mahisaura tersentuh oleh kata-kata itu. Ketika mula-mula ia mendengar suara tertawa itu, hatinya sudah mulai kecut. Sehingga dengan demikian maka pertahanannya pun menjadi goyah sebelum terbentur oleh kekuatan yang sebenarnya. Kata-kata Mahisamurti itu seolah-olah telah mendorong kekuatan yang besar ke dalam dirinya, sehingga ia pun kemudian telah menghentakkan kekuatan di dalam tubuhnya. Mengerahkan daya tahannya untuk melawan suara tertawa yang mengguncang isi dadanya itu. Ternyata bahwa Mahisaura berhasil mengerahkan tenaga cadangan di dalam dirinya untuk meningkatkan daya tahannya, sehingga suara tertawa yang menghentak-hentak itu tidak merontokkan isi dadanya. Tatas Lintang dan ketiga orang yang diakunya sebagai kemanakannya itu tidak segera berbuat sesuatu meskipun mereka berada dalam kesiagaan tertinggi. Namun mereka masih tetap duduk di tempatnya. Meskipun demikian, mereka perlahan-lahan berhasil menangkap getaran arah suara tertawa itu. Meskipun suaranya seakan-akan masih tetap melingkar-lingkar, namun keempat orang itu sama sekali tidak lagi menjadi kebingungan. Mereka mampu bertahan dari hentakan suara tertawa yang mengetuk-ngetuk jantung itu dan bahkan telah mengetahui arah sumbernya. Justru karena itu, maka Tatas Lintang pun sama sekali tidak menunjukkan perhatiannya, ia masih saja duduk dan bahkan seakan-akan ia tidak mendengar sesuatu. Untuk beberapa saat kemudian, suara itu masih tetap menggetarkan udara pategalan itu. Bahkan semakin keras. Tetapi keempat orang itu seakan-akan tidak terpengaruh sama sekali oleh suara itu. Mereka masih duduk tanpa bergeser sama sekali. Bukan main, terdengar suara itu berubah nadanya. Bukan lagi suara tertawa. Kalian memang orang-orang berilmu sangat tinggi. Tatas Lintang berpaling ke arah sumber suara yang sudah diketahuinya itu. Sejenak ia termangu-mangu. Namun kemudian jawabnya dengan suara wajar. Marilah Kisanak. Silahkan duduk bersama kami. Kami sedang menunggu kiriman makanan dan minuman hangat dari rumah pemilik pategalan ini. Sejenak tidak terdengar sesuatu. Namun kemudian terdengar suara yang menggetarkan jantung itu. Kisanak memang merendahkan diri. Kenapa Kisanak tidak membalas? Membalas apa? Tatas Lintang masih tetap mempergunakan suara wajarnya. Aku tidak merasa mendapat serangan dari siapapun dan serangan macam apapun. Entahlah jika serangan itu terlalu lemah sehingga aku tidak merasakannya. Atau daya tahan kami terlalu tinggi dibanding dengan serangan itu. Gila, terdengar geram yang menggetarkan udara. Ternyata kalian bukannya orang yang rendah hati sebagaimana aku duga. Tetapi kalian ternyata seorang yang sangat sombong. Mungkin demikian pula orang-orang lain yang bersamamu itu? Kisanak, berkata Tatas Lintang kemudian. Kemarilah. Duduklah. Kita dapat berbicara dengan baik. Apakah sebenarnya keperluan kalian? Agaknya kalian bukan sekedar datang hari ini. Sebelumnya kalian telah berulang kali datang dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin kau benar Kisanak.
Aku memang mempunyai kepentingan dengan kalian. Kalian telah membuat kami merasa terganggu. Untuk apa sebenarnya kalian berkeliaran di tempat ini? Kenapa kau merasa terganggu Kisanak? Tata Selintang justru bertanya. Bukankah kami tidak pernah mengganggumu? Bahkan kami pun masih akan bertanya, siapakah kau sebenarnya? Jangan berpura-pura Kisanak, berkata suara itu. Aku kira permainanku selama ini sudah cukup baik. Namun kalian sama sekali tidak merasa gentar karenanya. Aku sudah mengirimkan beberapa ekor harimau dan bahkan sempat menakut-nakuti padukuhan ini. Demikian pula dengan beberapa ekor ular dan permainan racunku hari ini. Kalian sama sekali tidak terusik karenanya. Karena itu, maka sekarang kami tidak akan mempergunakan binatang-binatang apapun juga, tetapi kami ingin langsung berbicara dan memberikan beberapa peringatan langsung kepada kalian. Oh, begitu, bertanya Tata Selintang. Karena itu silahkan Kisanak. Kita berbicara dengan wajar. Tidak terdengar jawaban. Namun tiba-tiba terasa angin yang semilir bertiup di pategalan itu. Kemudian terasa sesuatu yang kurang wajar pada diri keempat orang yang tersentuh angin yang semakin sejuk itu. Tata Selintang yang tertua di antara mereka dan memiliki pengalaman terbanyak tiba-tiba saja berdesis perlahan. Berhati-hatilah. Sesuatu tengah menyerang kita. Lebih dahsyat dari suara tertawa itu. Tetapi aku tidak dapat mengatakan bentuk ilmu apalagi yang dipergunakannya. Mereka berempat kemudian telah berusaha untuk bertahan. Sementara itu Tata Selintang berbisik. Sasarannya bukan wadah kita. Tetapi ketahanan jiwa kita. Berhati-hatilah. Keempat orang itu pun menjadi semakin dalam memusatkan nalar budi mereka. Apalagi ketika kemudian mereka seakan-akan merasakan angin pusaran yang membelit udara di sekitar tempat mereka duduk. Tidak terlalu besar, tetapi pengaruhnya terasa sekali menusuk ke dada. Keempat orang itu pun bertahan dengan sekuat-kuatnya mereka berusaha menolak getaran yang seakan-akan menusuk-nusuk berusaha menyusup ke dalam diri mereka. Justru ke dalam pribadi mereka. Tata Selintang yang duduk sambil menyilangkan tangannya di dadanya, merasa sesuatu bergejolak di dalam dirinya. Terasa seakan-akan kesadarannya mulai dibayangi oleh kabut tebal. Kemudian seolah-olah paruh dari angin pusaran itu telah mematuk ubun-ubunnya menyusup ke dalam dirinya. Demikian cepatnya pusaran itu berputar seakan-akan mempunyai kekuatan menghisap yang sulit dilawan. Kesadarannya serasa mulai goyah, terhisap oleh angin pusaran yang berputar di atas ubun-ubunnya yang paruhnya menyusup ke dalam dirinya itu. Tata Selintang harus mengerahkan segenap kekuatan jiwani untuk melawan hisapan yang sangat besar terhadap kesadarannya itu. Kekuatan pribadinya ternyata mampu mengatasinya sehingga kesadarannya masih tetap utuh di dalam dirinya, ia tetap menyadari apa yang terjadi. Sehingga karena itu, ketika terjadi kekuatan lain dari pusaran di atas ubun-ubun itu, Tata Selintang masih tetap siap untuk melawan. Karena sejenak kemudian, tidak lagi terasa kekuatan yang menghisap itu. Tetapi justru sebaliknya. Ada kekuatan yang berusaha memasuki pribadinya, mempengaruhi penalarannya. Sesaat terjadi kegoncangan di dalam diri Tata Selintang. Namun sekali terjadi kegoncangan di dalam diri Tata Selintang. Namun sekali lagi kekuatan pribadinya mampu mengatasinya, sehingga Tata Selintang masih tetap berdiri di atas kesadaran dan pribadinya. Demikian pula terjadi atas Mahisa Murti, Mahisa Pukat dan Mahisa Ura. Mereka masih belum berpengalaman sebanyak Tata Selintang. Namun mereka pun berusaha untuk melawan, justru karena Tata Selintang telah memperingatkan mereka. Dengan menghentakkan kekuatannya Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berusaha mempertahankan kesadarannya. Mereka sudah terlatih untuk pemusatan nalar budinya dalam pengerahan ilmu puncak. Karena itu, maka mereka pun seakan-akan mampu menutup dirinya sehingga kesadarannya tidak terhisap. Demikian pula ketika terjadi sebaliknya, ketika kekuatan yang tidak dikenal seolah-olah menyusup ke dalam diri dan pribadi mereka. Untuk mempertahankan pemusatan nalar budinya, maka Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tanpa berjanji telah bersama-sama mempergunakan kemampuannya dalam pemusatan kekuatan ilmu puncaknya, meskipun ilmu itu tidak akan dilontarkannya. Ternyata bahwa usaha Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah berhasil. Meskipun mereka masih muda tetapi kekuatan pribadi mereka ternyata mampu mengatasi kesulitan yang timbul karena paruh pusaran yang seakan-akan menusuk menyusup ke dalam diri mereka.
Landasan ilmu dan tempaan lahir batin yang pernah mereka alami, ternyata sangat membantu keduanya mengatasi kekuatan yang berusaha menyusup ke dalam pribadi mereka. Yang mengalami kesulitan adalah Mahisaura. Ketika ujung pusaran itu menusuk ke dalam ubun-ubunnya, menghisap kesadarannya, Mahisaura telah mengalami kesulitan itu. Betapapun ia bertahan, namun agaknya ia tidak mempunyai cukup kekuatan untuk mempertahankannya. Karena itulah, maka perlahan-lahan kesadarannya mulai goncang. Terasa yang kemudian berputar bukan saja udara di atas ubun-ubunnya tetapi dirinya pun seakan-akan telah hanyut pula oleh arus angin pusaran itu. Pengalamannya atas dirinya dan lingkungannya mulai kabur, sehingga akhirnya ia pun merasa telah terlepas dari dirinya sendiri, pada saat kesadarannya benar-benar telah hilang. Itulah sebabnya Mahisaura tidak mampu melawan kekuatan yang masuk menyusup ke dalam dirinya. Mahisaura sama sekali tidak tahu apa yang dilakukannya. Ia benar-benar telah kehilangan kesadaran dan kepribadiannya. Sejenak kemudian terdengar Mahisaura itu pun menggeram. Kemudian terdengar ia pun telah tertawa perlahan-lahan. Semakin lama menjadi semakin keras. Berbaring dengan itu, maka angin pusaran yang memutar udara di pategalan itu pun mulai susut, dan akhirnya lenyap sama sekali. Pusaran-pusaran kecil yang menyerang setiap pribadi dari keempat orang itu pun telah lenyap. Tatas Lintang, Mahisamurti dan Mahisapukat pun mulai melepaskan diri dari pemusatan nalar budinya. Namun mereka pun telah dikejutkan oleh suara tertawa Mahisaura yang hanya beberapa langkah saja dari mereka. Tatas Lintang, Mahisamurti dan Mahisapukat telah meloncat bangkit dan bergeser mundur. Mereka memandang tingkah laku Mahisaura dengan heran. Mahisaura yang juga sudah berdiri tegak itu masih saja tertawa. Namun tiba-tiba saja suara tertawanya telah berhenti. Dengan tajam Mahisaura itu pun memandang ketiga orang yang berdiri di depannya itu berganti-ganti. Bahkan tatapan dan sorot matanya yang aneh itu membuat ketiga orang itu seakan-akan tidak dapat mengenalinya lagi. Mahisaura, desis Mahisamurti. Mahisaura memandanginya. Tetapi tiba-tiba saja ia pun menggeram sambil bergeser maju. Mahisamurti justru bergeser surut, ia melihat ketidakwajaran pada Mahisaura. Sementara itu Mahisapukat pun telah memanggilnya. Mahisaura, kenapa kau? Mahisaura berpaling ke arah Mahisapukat. Sejenak ia memandang dengan sorot yang menyala. Namun tiba-tiba saja Mahisaura telah menerkamnya dengan garangnya. Kedua tangannya teracu ke depan dengan jari-jari yang mengembang. Pukat! Teriak Mahisamurti memperingatkan saudaranya. Untunglah Mahisapukat bergerak cepat. Dengan tangkas ia meloncat ke samping. Hampir saja jari-jari Mahisaura berhasil menyambar keningnya. Sementara itu jantungnya menjadi berdebaran. Apa yang terjadi pada dirinya? Mahisapukat hampir berteriak pula. Namun tiba-tiba saja Mahisaura telah menerkamnya dengan garangnya. Mahisamurti, Mahisapukat dan Tatas Lintang menjadi sangat tegang. Sementara itu Mahisaura memandang mereka berganti-ganti dengan tatapan mata yang liar. Dengan nada dalam dan bagaikan gaung di relung goa yang dalam terdengar Mahisaura berkata, "Marilah. Aku tantang kalian bertiga. Aku tidak lagi mempergunakan binatang yang dungu untuk melawan kalian. Kini lawan aku. Aku datang langsung kepada kalian." Tatas Lintang menggeram. Kemarahannya memuncak sampai ke ubun-ubun. Dengan suara bergetar ia berkata, "Kau licik. Licik sekali. Kau pergunakan wadak salah seorang di antara kami." Mahisaura itu tertawa. Namun suara tertawa itu memang bukan suara Mahisaura sendiri. Di sela-sela derai suara tertawanya yang bergema di seluruh pategalan itu, terdengar ia berkata dengan suara yang bergulung-gulung. "Siapa yang licik, heh? Salah kalian sendiri. Seorang di antara kalian ternyata tidak mampu mempertahankan dirinya, sehingga ia memberi kesempatan dan bahkan bersedia membantuku membunuh kalian." Tatas Lintang bergeser selangkah surut ketika wadak Mahisaura yang telah kehilangan kepribadiannya itu bergeser mendekatinya. Dalam pada itu, Mahisamurti, Mahisapukat dan Tatas Lintang telah mengetahui dengan pasti apakah yang terjadi. Namun mereka dihadapkan pada satu keadaan yang sulit. Tubuh yang mereka hadapi adalah tubuh Mahisaura. Jika mereka melawan langsung dalam benturan ilmu, maka jika terjadi sesuatu atas lawannya itu, maka wadak Mahisaura lah yang akan menderita.
Jika mereka berusaha membunuh lawannya, maka wadak itulah yang rusak, dan Mahisaura pun terbunuh pula. Sementara pribadi yang menguasai seluruh pribadi Mahisaura itu dapat meloncat meninggalkan wadak itu. Ayo, terdengar gaung suara Mahisaura. Siapakah yang akan mati lebih dahulu, atau kalian akan membunuh aku? Marilah. Majulah bertiga. Tata Selintanglah yang menjawab. Kenapa kau begitu pengecut, licik dan tidak tahu diri? Kenapa kau tidak mencoba untuk bertempur dengan jantan? Barangkali kau tidak berani menghadapi kami berempat. Ada banyak cara dapat kau tempuh. Kau dapat memanggil kawan-kawanmu di padepokanmu. Bukankah kau mempunyai banyak pengikut? Jika tidak ada orang yang memiliki kemampuan yang kau anggap cukup, kau dapat menantang kami perang tanding. Kau dapat memilih seorang di antara kami bertiga. Aku sudah memilih dan aku sudah mengalahkannya. Anggaplah kawanmu yang seorang ini sudah mati. Karena itu jangan segan-segan bertempur. Nanti, dalam keadaan letih, aku akan dapat mengambil seorang yang lain di antara kalian dan mempergunakannya pula, sehingga akhirnya, jika kalian bersisa 2 orang, akan terjadi perang tanding yang seru dan menarik, berkata mulut Mahisaura itu. Tata Selintang, Mahisamurti dan Mahisapukat memang menjadi bingung. Mereka tidak segera dapat menemukan jalan untuk mengatasinya. Namun sementara itu wadak Mahisaura itu pun tertawa semakin keras. Dan tiba-tiba saja tubuh itu telah melenting menyerang Tata Selintang. Serangan itu datang begitu cepat. Namun Tata Selintang pun memiliki kemampuan yang sangat besar sehingga ia mampu mengelakkan serangan itu. Namun tubuh itu pun segera meloncat menyerang Mahisamurti. Seperti Tata Selintang, maka Mahisamurti pun hanya dapat mengelakkan dirinya tanpa berusaha untuk menyerang kembali. Demikian pula Mahisapukat meskipun sambil mengumpat dengan sangat marah. Wadak Mahisaura itu tertawa pula. Katanya, "Kenapa kalian tidak membalas menyerangku? Kau takut tubuh ini menjadi rusak? Sudah aku katakan, anggap saja seorang kawanmu ini telah terbunuh. Jika tidak demikian, maka akulah yang akan membunuh kalian bertiga. Cara ini memang menyenangkan sekali." Gila, geram Tata Selintang. Namun ia pun terdiam ketika wadak Mahisaura itu telah menyerang pula. Meskipun Tata Selintang masih dapat mengelakkan diri, tetapi sambaran angin yang dihentakkan oleh ayunan serangan tubuh Mahisaura itu memberikan isyarat kepadanya, bahwa lawannya itu memang mempunyai kekuatan yang besar sekali. Ternyata seseorang yang telah mempergunakan wadak Mahisaura itu pun telah mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Dengan tangkasnya ia berloncat menyerang ketiga orang lawannya bergantian, sementara itu Mahisamurti, Mahisapukat dan Tata Selintang masih menjaga agar mereka tidak menyakiti tubuh Mahisaura yang telah dipergunakan oleh lawannya itu. Karena itu, maka pertempuran pun menjadi berat sebelah. Dengan tangkasnya wadak Mahisaura itu menyerang tanpa takut mendapat serangan balasan. Sehingga dengan demikian, maka Mahisamurti, Mahisapukat dan Tata Selintang pun hanya berloncatan menghindar. Namun bagaimanapun juga ketiga orang itu menjaga diri untuk tidak menyakiti apalagi melukai wadak Mahisaura, namun sekali-sekali dalam keadaan yang sulit, mereka tidak sempat untuk mengelak, sehingga mereka harus menangkis serangan-serangan yang datang bahkan beruntun. Mahisapukat yang terdesak ke sudut pategalan, terpaksa membentur serangan lawannya. Keduanya terdorong selangkah surut, sehingga Mahisapukat membentur pagar. Namun dalam keadaan yang demikian lawannya berkata, "Bagus. Kau telah menyakiti tubuh saudaramu, hei? Aku berharap agar kau melakukannya sekali lagi dan sekali lagi." Mahisapukat menggeram, ia berada dalam keadaan yang serba sulit sebagaimana Mahisamurti dan Tata Selintang. Yang akan dilakukan kemudian adalah sekedar melepaskan diri dari tempat yang hampir terkurung. Tetapi lawannya agaknya tidak memberinya kesempatan. Dengan hati-hati wadak Mahisaura itu maju. Bukan karena ia takut mengalami serangan. Tetapi ia menjaga agar Mahisapukat tidak dapat terlepas. Dengan demikian maka Mahisapukat itu akan terpaksa melawan dan menyakiti tubuh Mahisaura. Demikian juga jika kedua orang yang lain ingin menolongnya. Karena itu, sambil tertawa lawannya itu berkata, "Kau akan terjebak di sudut pategalan. Aku akan menyerangmu, membunuhmu dan mencincangmu menjadi sewalang-walang. Melawanlah agar kau tidak mati. Biarlah tubuh ini sajalah yang mati dan hancur sama sekali. Sebaiknya kedua orang saudaramu yang lain itu berusaha menolongmu." Mahisapukat termangu-mangu.
Ia memang tidak melihat jalan keluar selain melakukan perlawanan dengan membenturkan ilmu mereka. Namun dengan demikian, tubuh Mahisaura itu memang akan dapat menjadi cedera. Jika orang itu meninggalkannya dan membiarkan pribadi Mahisaura kembali, maka Mahisaura itu akan berada dalam keadaan yang gawat. Mahisamurti dan Tata Selintang pun menjadi bingung pula. Mereka mengerti apa yang mungkin terjadi. Namun mereka tidak segera menemukan jalan untuk membantu membebaskan Mahisapukat. Sedangkan Mahisamurti menjadi semakin cemas karena ia mengenal watak dan tabiat Mahisapukat. Pada saat yang terjepit, kadang-kadang ia tidak berpikir terlalu panjang. Sehingga menurut dugaan Mahisamurti, Mahisapukat yang marah akan dapat berbuat sesuatu yang membahayakan tubuh Mahisaura. Sementara itu tubuh Mahisaura yang berada di bawah pengaruh lawan itu maju lagi selangkah sambil memperdengarkan suara tertawa yang menjengkelkan. Tetapi pada saat yang demikian, Tata Selintang harus bertindak. Dengan segenap kekuatan yang ada di dalam dirinya, Tata Selintang telah mencoba menyerang. Diacukannya tangannya serta dikembangkannya telapak tangannya. Seberkas sinar memancar dari telapak tangannya itu menyambar tanah sejengkal dari tempat Mahisaura berpijak. Serangan yang tiba-tiba itu ternyata memang mengejutkan. Tanah yang dikenai serangan itu bagaikan meledak. Dan ledakan itu telah membuat pribadi yang mempengaruhi wadak Mahisaura itu terkejut pula dan dengan gerak naluriah meloncat ke samping. Mahisapukat ternyata mampu menanggapi peristiwa itu. Pada saat wadak Mahisaura itu melenting ke samping, maka Mahisapukat pun telah mempergunakan kesempatan itu, meloncat, melepaskan diri dari keadaan yang tidak menguntungkannya. Menjauhi sudut pategalan itu. Namun demikian Mahisapukat benar-benar menjadi marah sehingga tubuhnya bergetar. Justru karena ia tidak mendapat kesempatan untuk melawan. Gila, geram Mahisapukat. Licik, pengecut. Pergunakan wadakmu sendiri. Kita berperang tanding. Tetapi orang yang telah berhasil mempengaruhi pribadi Mahisaura itu pun menjadi marah juga. Ternyata ia telah dapat dikejutkan oleh lawannya sehingga Mahisapukat sempat melepaskan dirinya tanpa harus benar-benar membenturkan ilmunya, sehingga wadak yang dipergunakannya itu mengalami cedera. Baiklah, geram orang itu. Kau berhasil melepaskan dirimu. Tetapi keadaan yang serupa akan terulang kembali, justru karena kalian tidak berani melawan aku. Mungkin kau dan mungkin kau. Tata Selintang menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, memang sulit untuk melawan seorang yang licik seperti kau. Tetapi baiklah. Jika memang terpaksa, apa boleh buat? Mungkin aku atau kedua kemanakanku yang lain akan menyakiti wadak yang kau pergunakan. Tetapi aku pun yakin bahwa aku akan dapat mengobatinya. Omong kosong, geram orang itu. Jika tubuh ini sudah berada pada tataran mati, tidak seorang pun akan dapat mengobatinya. Aku akan meninggalkannya, dan tubuh ini akan terkapar dengan darah yang membeku. Apa yang akan kau lakukan? Tata Selintang hanya dapat mengumpat di dalam hati. Yang dikatakan orang itu memang benar. Sementara itu, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Sejenak kemudian, maka tubuh Mahisaura itu pun telah kembali berloncatan menyerang ketiga orang lawannya. Suara tertawa berderai mengiringi geraknya yang cepat cekatan. Untunglah ketiga lawannya memiliki kemampuan bergerak yang melampaui kebanyakan orang, sehingga karena itu, mereka sempat menghindari serangan-serangan itu. Ayo, berkata Mahisaura di bawah ketidaksadaran pribadinya sendiri. Sampai kapan kalian mampu berloncatan, berlari-lari dan menghindari serangan-seranganku heh? Tidak ada jawaban, sementara mereka masih saja berkejar-kejaran di pategalan itu. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Tata Selintang menemukan satu cara yang mungkin akan dapat memecahkan persoalan mereka. Meskipun ia masih belum yakin, namun tiba-tiba saja ia berteriak. Hambat orang itu, meskipun kita harus mengorbankan tubuh Mahisaura. Tetapi jaga agar tubuh itu tidak kalian rusakkan. Aku akan memecahkan rahasia keadaan yang memusingkan kepala kita ini. Apa yang akan kau lakukan? Bertanya Mahisamurti sambil menghindari serangan lawannya. Lakukan yang aku katakan. Tahan orang itu agar tidak mencegah langkah-langkah yang akan aku ambil, jawab Tata Selintang. Mahisamurti dan Mahisapukat tidak sempat bertanya lebih banyak lagi. Mereka melihat Tata Selintang berlari meninggalkan medan yang berat sebelah itu.
Karena itu, maka yang dapat dilakukan oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat adalah melakukan sebagaimana dikatakan oleh Tata Selintang meskipun hal itu akan sangat sulit dilakukan. Sementara itu, tubuh Mahisaura itu pun berteriak nyaring. "Heh, akan lari kemana kau?" Tata Selintang tidak menghiraukannya. Tetapi ia justru berlari semakin cepat. Sejenak Mahisaura yang berada di bawah pengaruh pribadi seseorang itu menggeram. Katanya lantang. "Jangan lari. Berhenti, atau aku hancurkan tubuh ini." Tata Selintang berlari terus tanpa berpaling. Tubuh Mahisaura itu pun tiba-tiba telah meloncat pula mengejar Tata Selintang. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Pukat berusaha untuk menghalanginya. Mereka telah berusaha untuk menghentikan langkahnya dengan mencegatnya. Tetapi tubuh Mahisaura yang berada di bawah pengaruh pribadi orang lain tidak menghiraukannya. Dengan kuat tubuh itu membentur Mahisa Murti dan Mahisa Pukat yang berada di garis derap langkah kakinya. Ketiga orang itu ternyata telah terpental dan jatuh berguling. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat dengan tangkas telah melenting berdiri tegak di atas kedua kakinya. Namun ternyata wadak Mahisaura itu pun telah bangkit pula berdiri. Bahkan tubuh itu telah siap untuk berlari mengejar Tata Selintang. Tetapi Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak membiarkannya. Dengan tangkas Mahisa Murti dan Mahisa Pukat telah meloncat mendekatinya. Wadak Mahisaura itu tertegun. Pribadi yang mempengaruhinya itu pun menjadi sangat marah. Terdengar ia menggeram sambil berkata, "Jangan halangi aku, atau aku akan membinasakan kalian berdua atau wadak yang aku pergunakan. Aku melakukan perintah pamanku. Kami berdua harus menghambatmu jika kau akan mengejarnya," jawab Mahisa Murti. Tubuh itu tidak menjawab. Tetapi tiba-tiba saja ia telah menyerang dengan dahsyatnya. Sama sekali tanpa ragu-ragu meskipun ia sadar bahwa lawannya pun memiliki ilmu yang tinggi. Karena pribadi di dalam diri Mahisaura itu memang dengan sengaja ingin membenturkan wadak yang dipergunakannya. Tetapi Mahisa Murti tidak membentur kekuatan itu. Dengan tangkas pula ia menghindar meskipun hampir saja keningnya disambar oleh tangan tubuh Mahisaura yang berada di luar kepribadiannya sendiri. Ternyata bahwa orang yang mempengaruhi pribadi Mahisaura itu tidak menghiraukannya, ia pun dengan cepat meloncat berlari mengejar Tata Selintang. Namun Tata Selintang telah menjadi semakin jauh. "Berhenti," teriak orang yang mempergunakan wadak Mahisaura. "Jika kau tidak berhenti, aku benturkan kepala tubuh ini pada sebatang pohon cangkring yang berduri tajam itu." Tata Selintang tidak menghiraukannya. Ia berlari semakin kencang. Sementara itu Mahisa Pukat telah meloncat menerkam tubuh Mahisaura itu. Ternyata yang dapat ditangkapnya hanyalah kakinya. Namun dengan demikian Mahisaura itu telah jatuh terjerembab. Ternyata yang terjadi telah mengejutkan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat. Ketika keduanya meloncat dan mempersiapkan diri ternyata tubuh Mahisaura itu tidak segera bangkit berdiri. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat ragu-ragu sejenak. Mereka terkejut ketika mereka kemudian melihat tubuh itu bergerak sambil berdesah. Perlahan-lahan Mahisaura itu menggeliat. Diusapnya matanya sambil bertanya lirih. "Apa yang telah terjadi?" Mahisaura terengah-engah. Nafasnya terasa belum mengalir wajar. Namun ia pun kemudian bangkit sambil memegangi pinggangnya. "Aku kehilangan kesadaranku. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi dengan diriku." Mahisa Murti dan Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Agaknya Mahisaura telah kembali kepada kepribadiannya sendiri. Karena itu, maka Mahisa Murti pun berkata, "Mahisaura, wadakmu memang telah terlepas dari kuasa pribadimu sendiri. Kau baru saja berada di bawah pengaruh lawan kita." Mahisaura termangu-mangu. Namun ia pun kemudian berdesis sambil berkata, "Pinggangku sakit sekali. Juga lenganku bagaikan retak. Tetapi apakah yang sebenarnya telah terjadi?" "Tidak banyak waktu yang tersedia," berkata Mahisa Murti. "Marilah kita lihat, apa yang terjadi dengan Tata Selintang." Ketiganya pun kemudian telah bersiap untuk menyusuri arah langkah Tata Selintang yang sudah tidak nampak lagi, karena terlindung oleh dedaunan dan pepohonan di pategalan itu. Namun ketika mereka mulai berlari, Mahisaura masih harus mengeluh lagi, karena tubuhnya terasa sangat sakit di beberapa tempat. "Pergilah dahulu," berkata Mahisaura. "Marilah, agar tidak terjadi sesuatu lagi dengan kau," sahut Mahisa Murti.
Mahisaura pun kemudian telah memaksa dirinya berlari mengikuti arah Tata Selintang menghilang. Apa yang dilakukannya? Bertanya Mahisaura. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menjawab. Tetapi agaknya mereka mulai mengerti apa yang dilakukan oleh Tata Selintang. Namun mereka tidak mempunyai kesempatan untuk lebih banyak berbicara, karena mereka harus dengan cepat menyusul Tata Selintang dan mengetahui lebih banyak apa yang telah terjadi kemudian. Ternyata mereka tidak terlalu sulit untuk menemukan Tata Selintang. Ketika mereka menyelinap di belakang beberapa jenis pohon buah-buahan di Pategalan itu, maka mereka melihat Tata Selintang tengah bertempur dengan seseorang. Pertempuran itu memang merupakan pertempuran yang luar biasa. Keduanya memiliki ilmu yang tinggi. Bersambung ke bab 91. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.